2 hari setelah adik iparku menikah, ibu mertuaku berkata padaku, rumah ini sekarang untuk adikmu, kamu cari kontrakan di luar saja ya. Aku tidak membantah, langsung membereskan barang-barangku dan memotong tunjangan biaya rumah sakit sebesar 25 juta rupiah per bulan. Seluruh keluarga suamiku pucat pasi. Namaku Sari Puspita, usiaku kini memasuki kepala 3, bekerja sebagai manajer akuntansi di sebuah perusahaan swasta. Pekerjaanku stabil, penghasilanku juga tidak bisa dibilang rendah. Aku selalu berkata pada diriku sendiri, selama aku hidup dengan baik dan bekerja keras, keluargaku akan damai sentosa. Namun, ada hal-hal yang tak bisa dihindari, sekeras apapun kita berusaha. Suamiku bernama Adi Saputra, seorang pria yang baik, pendiam, dan bertanggung jawab, tetapi ia memiliki satu kelemahan besar, terlalu berbakti pada ibunya. Setelah menikah, aku dan suamiku pernah berdiskusi untuk menyewa sebuah apartemen kecil untuk tinggal berdua. Tak perlu mewah, yang penting tenang. Cukup untuk kami memulai hidup baru, menghindari gesekan, dan mencegah konflik yang tidak perlu. Namun, tepat pada saat itu, ibu mertuaku, Ibu Sumarni, menelepon dengan suara manis seperti madu, rumah masih luas, kalian pulang saja ke sini, biar rumah jadi ramai, lagi pula bisa hemat biaya. Orang rumah tinggal berdekatan itu lebih baik. Aku masih ingat hari itu aku terdiam cukup lama, bukan karena tidak mengerti maksudnya, melainkan karena ada sesuatu yang mengganjal di hati. Tapi kemudian, saat melihat suamiku langsung mengangguk tanpa berpikir, aku pun terpaksa menelan kegelisahanku. Aku menenangkan diri, berpikir bahwa tinggal bersama mertua tidak akan menjadi masalah, asalkan semua orang tahu diri. Bagaimanapun, itu adalah rumah suamiku, dan beliau adalah ibu dari suamiku. Aku mengalah sedikit, toh nanti juga akan baik-baik saja. Dengan pikiran itu, aku setuju untuk pindah dan tinggal bersama mereka, memulai kehidupanku sebagai menantu yang saat itu masih kuyakini akan berjalan damai. Di rumah itu, selain ibu mertua, ada juga adik suamiku, Doni. Saat itu, Doni belum punya pekerjaan tetap, hari-harinya hanya dihabaq, makan, lalu tidur. Malam harinya, ia berkumpul dengan teman-temannya. Awalnya aku tidak terlalu ambil pusing, kupikir dia masih muda dan akan berubah. Tetapi seiring waktu, aku baru sadar, beberapa hal bukanlah tentang belum dewasa, melainkan tentang tidak mau dewasa. Di hari-hari pertama, ibu mertuaku memperlakukanku dengan sangat ramah. Beliau sering memasak makanan kesukaanku, sesekali bertanya, kamu capek tidak pulang kerja? Perlu ibu masakkan sesuatu yang bergizi? Bahkan pernah beliau memegang tanganku sambil tersenyum lembut, punya menantu sepertimu adalah berkah bagi ibu. Mendengar kata-kata itu, aku benar-benar terharu. Aku merasa beruntung karena tidak semua menantu perempuan diperlakukan seperti itu. Sejak pindah, aku hampir mencurahkan seluruh tenagaku untuk keluarga. Mulai dari tagihan listrik dan air, biaya makan, hingga renovasi kecil di rumah, aku selalu berinisiatif untuk menanganinya. Kulkas tua diganti dengan yang baru. Sofa yang sudah usang juga kuganti. Aku berpikir sederhana. Dimanapun aku tinggal, aku harus merawat tempat itu agar semua orang merasa nyaman. Namun perlahan, ada hal-hal yang membuatku mulai berpikir. Hampir semua pengeluaran di rumah ditanggung oleh aku dan suamiku. Dari makanan sehari-hari hingga pengeluaran besar dan kecil lainnya, tidak ada seorang pun di rumah yang berinisiatif untuk ikut berkontribusi. Ibu mertua tidak punya uang pensiun, adik ipar belum bekerja, jadi semuanya seolah-olah menjadi tanggung jawab kami berdua. Awalnya aku tidak perhitungan. Aku pikir, selagi masih muda dan bisa menghasilkan uang, sudah sepantasnya aku menafkahi keluarga. Namun kemudian, ada detail-detail kecil, sangat kecil, yang membuatku mulai merasa tidak nyaman. Setiap kali aku memberikan uang kepada ibu mertua, ekspresinya tidak lagi terharu seperti dulu. Tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada tatapan sungkan, hanya sebuah anggukan yang sangat ringan, seolah-olah itu adalah hal yang wajar. Suatu kali, saat aku memberikan uang belanja bulanan, beliau mengambilnya, menghitungnya sekilas, lalu memasukkannya ke lemari sambil berkata dengan sangat tenang, "Ya, cukuplah untuk bulan ini. Bukan terima kasih ya, nak. Bukan maaf merepotkanmu, melainkan hanya cukuplah." Mendengar itu, aku hanya bisa terdiam, tanganku masih memegang dompet, dan hatiku terasa mencelos. Aku bertanya-tanya, sejak kapan apa yang kulakukan menjadi kewajiban yang wajar di mata orang lain? Sejak kapan usahaku tidak lagi dihargai seperti dulu? Namun, aku kembali menyalahkan diriku sendiri karena terlalu banyak berpikir, mungkin aku yang terlalu sensitif. Aku mengabaikan tanda-tanda itu, aku terus bekerja, terus memberi, dan terus percaya bahwa selama aku hidup dengan baik, semuanya akan baik-baik saja.
Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa apa yang kulihat saat itu hanyalah permulaan. Kalau dipikir-pikir lagi, mungkin semuanya mulai berubah sekitar 3 bulan setelah aku pindah. Saat itu, kata-kata manis dari ibu mertuaku masih ada, tetapi hanya di bibir saja. Cara beliau menatapku, nada bicaranya, dan setiap hal kecil sehari-hari mulai terasa berbeda. Jika di awal beliau masih bertanya aku mau makan apa, suka apa, atau butuh apa, lama-kelamaan pertanyaan itu berubah menjadi perintah, teguran, lalu suruhan. Setiap pagi aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, menyempatkan diri bersih-bersih sekilas, baru kemudian berangkat kerja. Malam hari, kadang aku baru pulang hampir jam 7, badan rasanya lelah sekali. Tetapi begitu melangkahkan kaki ke dalam rumah, ibu mertua sudah memanggil dari dapur, "Sari, sudah pulang? Sini bantu kupas bawang." Ibu sudah tunggu dari tadi. Aku belum sempat ganti baju, belum sempat minum seteguk air, hanya bisa meletakkan tasku lalu diam-diam masuk ke dapur. Pernah sekali aku berkata dengan senyum ringan, "Bu, tolong dikerjakan dulu sedikit ya, hari ini Sari rapat seharian, capek sekali rasanya." Beliau mendengar itu dan wajahnya langsung masam. "Capek? Siapa yang tidak capek? Jadi menantu itu harus tahu caranya mengurus rumah, jangan harap ada yang mengerjakan untukmu." Kalimat itu kemudian menjadi kalimat andalannya. Setiap kali aku sedikit lambat, lupa satu pekerjaan kecil, atau sekadar duduk istirahat beberapa menit lebih lama, beliau selalu mengungkit kalimat itu. Awalnya aku masih mencoba menjelaskan, tetapi karena penjelasan pun sia-sia, aku memilih diam. Namun, keheningan itu tidak membuat keadaan menjadi lebih baik, itu hanya membuat orang lain terbiasa menganggap kesabaranku sebagai hal yang wajar. Sementara itu, Doni, adik iparku, semakin menunjukkan sifat malasnya. Dia tidur sampai hampir siang, kalau makanan sudah tersaji di meja baru dia makan, piring kotor dibiarkan begitu saja, dan pakaian kotor dilempar sembarangan. Sore harinya, dia sibuk dengan ponsel atau bermain game di komputer. Malamnya, dia pergi dengan teman-temannya, kadang baru pulang lewat jam 11 malam dengan bau rokok dan alkohol yang menyengat. Setiap kali melihat pemandangan itu, hatiku terasa semakin berat. Suatu hari Minggu pagi, aku bangun lebih awal untuk mencuci, mengepel, pergi ke pasar, dan memasak. Sementara Doni berbaring santai di sofa sambil bermain ponsel, aku berkata setengah bercanda, "Don, bantuin kakak angkat galon air dong." Dia bahkan tidak mengangkat kepala, hanya menjawab singkat, "Lagi sibuk." Aku melihat layar ponsel di tangannya, jelas-jelas dia sedang bermain game. Saat itu aku benar-benar kesal, tetapi masih berusaha menahan diri. Malam harinya, aku menceritakannya dengan lembut kepada suamiku. Aku hanya ingin dia menasihati adiknya sedikit, agar tahu diri dan mau berubah, setidaknya bisa meringankan beban ibu dan aku. Namun, setelah mendengar ceritaku, Adi hanya menghela napas. "Sudahlah, Dek, dia kan masih muda. Biarkan saja dulu. Lagi pula, laki-laki kalau belum mapan ya wajar kalau masih suka main-main." Aku menoleh ke arah suamiku, merasa sedih sekaligus tak berdaya. Kalimat "biarkan saja dulu" itu sudah begitu sering kudengar sampai-sampai setiap kali teringat, hatiku hanya merasa jenuh. Keadaan ini terus berlanjut untuk beberapa waktu. Hingga suatu malam, ibu mertuaku memanggil kami berdua untuk duduk dan bicara serius. Hari itu beliau tidak bertele-tele, juga tidak menggunakan nada manis seperti biasanya. Beliau meletakkan cangkir teh di meja, menatap lurus ke arahku, lalu berkata, "Ibu sudah pikirkan. Mulai bulan depan, kalian berdua berikan ibu 25 juta setiap bulan untuk biaya keluarga." Aku tertegun selama beberapa detik, mengira aku salah dengar. 25 juta sebulan bukanlah jumlah yang kecil. Meskipun saat itu penghasilanku lebih besar dari suamiku. Aku bertanya lagi dengan sangat pelan, "Maaf, Bu, Ibu bilang 25 juta? Beliau mengangguk, wajahnya datar seolah tanpa beban. "Iya, uang makan, kebutuhan rumah tangga, obat-obatan Ibu, dan masih banyak keperluan lain. Kalian berdua sudah bekerja, jadi harus bertanggung jawab pada keluarga." Aku menoleh ke arah suamiku. Adi tidak sekaget aku. Mungkin dia sudah tahu sebelumnya, atau setidaknya sudah pernah mendengar ibunya menyinggung hal itu. Dia hanya berdeham lalu berkata, "Ya sudahlah, Ibu kan sudah bilang begitu. Kita usahakan saja ya, Dek." Mendengar kalimat itu, hatiku terasa berat. Aku tahu jika saat itu aku menolak, aku pasti akan dicap sebagai menantu perhitungan, tidak tahu diri, dan hanya memikirkan diri sendiri. Akhirnya, aku setuju. Aku berkata pada diri sendiri, toh tinggal bersama, jadi wajar jika berkontribusi lebih banyak. Lagi pula, ibu mertua tidak punya pensiun dan kesehatannya juga tidak baik. Aku pikir,
merawat beliau adalah sebuah kewajiban. Aku bahkan menenangkan diri bahwa dari 25 juta itu, sebagian besar pasti untuk obat-obatan dan kontrol rutin, sisanya untuk kebutuhan bersama. Kalau begitu, mungkin tidak terlalu keterlaluan. Namun, hanya dalam waktu singkat, aku mulai merasa ada yang tidak beres. Biaya hidup bulanan di rumah tidak sebesar itu, biaya obat ibu mertua juga tidak rutin setinggi yang kubayangkan. Sementara itu, Doni semakin boros. Hari ini beli ponsel baru, besok ganti sepatu mahal, lusa mentraktir teman-temannya minum-minum sampai larut malam. Pernah sekali aku melihatnya membawa pulang sebuah jam tangan bermerek, lalu berpose di depan cermin selama beberapa saat. Aku mulai memperhatikan. Bukan karena aku pelit, tetapi karena aku ingin tahu kemana perginya uang yang kuberikan. Suatu kali, aku tidak sengaja melihat struk pembelian kosmetik pria, parfum, dan earphone nirkabel di atas meja semua barang yang tidak ada hubungannya dengan pengeluaran keluarga atau obat-obatan. Saat aku mengambilnya untuk melihat, ibu mertua tiba-tiba muncul dan langsung merebutnya dari tanganku. Beliau menatapku tajam, suaranya terdengar ketus. "Kamu sedang apa?" Aku masih mencoba tenang. "Sari cuma heran saja, Bu. Uang bulanan baru saja dikasih, kok sudah banyak pengeluaran kecil-kecil begini?" Mendengar itu, nada bicaranya langsung berubah, tidak ada lagi kelembutan. "Uang yang kamu kasih itu biar ibu yang kelola. Kamu jangan banyak tanya. Di rumah ini, ibu mau pakai uang untuk apa itu urusan ibu." Aku terdiam membeku. Kalimat itu seperti tamparan di wajahku. Sakit, bukan karena uang, tetapi karena aku menyadari satu hal yang sangat jelas. Entah sejak kapan, di mata mereka, aku bukan lagi seorang menantu, melainkan hanya mesin penghasil uang yang hasilnya bisa mereka manfaatkan sesuka hati. Dan sejak saat itu, untuk pertama kalinya aku merasa takut, seolah aku sedang masuk ke dalam sebuah lingkaran di mana semakin banyak aku memberi, semakin banyak mereka ingin mengambil. Setelah kejadian itu, hatiku mulai menyimpan duri. Bukan lagi perasaan mengganjal yang samar, melainkan rasa tidak nyaman yang sangat jelas dan terus mengendap di sana. Aku tetap menjalankan kewajibanku, tetap memberikan uang tepat waktu, tetap pergi ke pasar, memasak, dan mengurus banyak hal. Tetapi setiap kali melihat ibu mertua mengambil uangku lalu memanjakan adik iparku, ada sesuatu yang terasa mengganjal di dadaku. Aku sudah berkali-kali mencoba bicara serius dengan suamiku, bukan untuk mencari gara-gara, apalagi memaksanya memilih. Aku hanya ingin dia mengerti bahwa keadaan ini tidak bisa terus berlanjut. Suatu malam di kamar, setelah menunggu Adi selesai dengan ponselnya, aku bertanya dengan suara pelan, "Mas, apa Mas tidak merasa uang bulanan yang kita berikan disalahgunakan? Aku tidak masalah membiayai ibu, tapi aku tidak mau uang itu dipakai untuk membiayai kemalasan Doni." Adi terdiam sejenak, lalu membalikkan badan dan menghela napas. "Kamu ini terlalu banyak pikiran. Ibu sudah tua, tidak banyak kebutuhannya. Doni kan belum mapan, wajar kalau ibu lebih sayang padanya." Aku mencoba tetap tenang, berbicara lebih perlahan. "Wajar itu beda, Mas. Mengambil uang belanja dan obat untuk memanjakannya itu beda cerita. Apa Mas tidak lihat dia semakin menjadi-jadian?" Namun, suamiku hanya terdiam beberapa detik, lalu mengucapkan kalimat yang paling kutakuti. "Ibu sudah susah payah membesarkan Mas. Sekarang kita punya rezeki, ya kita yang harus merawatnya. Kamu jangan terlalu perhitungan." Kalimat itu membuatku bungkam. Aku menatap pria yang berbaring di sampingku, pria yang selalu bilang menyayangiku, yang selalu bilang aku adalah istrinya, keluarganya. Tetapi pada saat itu, aku merasa dia begitu jauh. Sangat jauh, sampai-sampai apapun yang kukatakan, dia tidak akan mau mengerti. Sejak hari itu, aku merasa seperti didorong ke dalam posisi yang aneh. Tinggal di satu rumah, makan di satu meja, tetapi terasa seperti orang luar. Ibu mertuaku sepertinya juga sadar bahwa aku tidak lagi mudah ditenangkan dengan beberapa kata manis. Beliau tidak lagi berdebat langsung denganku, melainkan beralih ke cara yang jauh lebih menyakitkan. Menyindir. Setiap kali ada kerabat yang datang, beliau sengaja mengarahkan pembicaraan ke soal uang dan kewajiban menantu, lalu melontarkan beberapa kalimat yang terdengar ringan tetapi sebenarnya ditujukan langsung kepadaku. "Menantu sekarang kalau bisa cari uang ya harus tahu diri, jangan pelit, hidup serumah tapi hitung-hitungan, mau jadi apa?" Orang lain yang mendengar hanya tertawa basa-basi. Tetapi aku yang duduk di situ, setiap kata terasa menusuk telinga. Aku tahu beliau sedang menyindirku, hanya saja tidak secara langsung. Pernah sekali beliau menatap sepupu suamiku lalu menghela napas. "Zaman sekarang punya menantu pintar cari uang itu senang, Mbak. Tapi susah juga. Kita ngomong sedikit saja, dikiranya kita mau mengincar hartanya." Aku mengambil sayur dan meletakkannya di mangkuk, tanganku tetap bergerak, tetapi punggungku terasa dingin.
Sementara itu, Doni semakin tidak tahu diri. Jika sebelumnya dia hanya menumpang hidup dengan santai, sekarang dia menganggapnya sebagai hak yang wajar. Kalau butuh uang bensin, dia langsung meminta. Kalau ponselnya rusak, dia menyindir. Suatu kali saat makan malam, dia melempar kunci motor ke meja sambil mengeluh, "Motorku sudah butut begini, malu-maluin kalau dipakai keluar. Mbak Sari, bantuin ganti motor baru dong." Aku meletakkan mangkukku dan berkata dengan tegas, "Mbak tidak punya kewajiban membelikanmu motor. Kamu sudah laki-laki, kalau mau sesuatu ya kerja sendiri." Doni mendengar itu dan wajahnya langsung masam. Ibu mertuaku langsung melirikku tajam. Tetapi yang membuatku terdiam adalah kalimat Doni setelah itu. Dia tertawa sinis, bibirnya menyeringai penuh kurang ajar. "Tanpa Mbak pun, Mas Adi bisa cari istri lain yang mau merawat ibu. Mbak pikir keluarga ini butuh Mbak seorang?" Seluruh meja makan hening. Aku mengangkat kepala, menatapnya, seolah tidak percaya dengan apa yang kudengar. Aku tidak menyangka seorang adik ipar yang hidup dari uang kakaknya, yang belum pernah memberi sepeser pun untuk ibunya, bisa mengucapkan kalimat sekurang ajar itu. Aku menoleh ke arah suamiku, menunggunya bicara. Cukup satu kalimat saja, satu kalimat untuk menegur adiknya agar tahu diri, satu kalimat untuk membela harga diriku. Tetapi tidak, Adi hanya menunduk, mengambil sepotong ikan, lalu diam. Dia tidak menatapku, juga tidak menatap adiknya. Keheningan itulah yang lebih menyakitkan daripada kalimat kasar Doni. Sejak hari itu, hatiku benar-benar retak. Aku tidak lagi berharap suamiku akan membelaku. Aku hanya diam-diam mengamati, dan semakin kuamati, semakin jelas aku melihat diriku didorong ke dalam peran yang sudah ditetapkan oleh seluruh keluarga. Aku mencari uang, aku mengurus rumah, aku memberi tunjangan, aku bersabar. Dan sebagai balasannya, aku hanya menerima sikap meremehkan yang semakin terang-terangan. Puncaknya adalah suatu sore ketika aku tidak sengaja melihat selembar bukti transfer DP pembelian motor baru untuk Doni di atas meja. Jumlahnya tidak kecil. Dan yang lebih membuatku merinding adalah transaksi itu dilakukan tepat di awal bulan. Hanya 2 hari setelah aku memberikan uang bulanan. Aku mengambil kertas itu. Jari-jariku mencengkeramnya erat hingga gemetar. Tepat pada saat itu, ibu mertua keluar dari kamar. Melihatku memegang bukti transfer, beliau terdiam sejenak, lalu langsung mengubah nada bicaranya. "Kamu pegang itu buat apa?" Aku mengangkat kepala, menatap lurus ke arahnya, tidak sanggup lagi berputar-putar. "Sari mau tanya, Bu, uang belanja dan obat bulanan itu, apa benar Ibu pakai untuk DP motor Doni?" Beliau sama sekali tidak gugup seperti yang kubayangkan. Sebaliknya, beliau menjawab dengan tenang. "Memangnya kenapa? Dia kan anak laki-laki di rumah ini, harus punya kendaraan yang pantas biar tidak diremehkan orang." Aku tertawa, tetapi tawa itu begitu pahit sampai aku sendiri merasakan getir di tenggorokanku. "Pantas pakai uang siapa, Bu?" Begitu kalimatku selesai, beliau langsung meninggikan suaranya. "Uang yang kamu kasih ke rumah ini ya jadi uang bersama. Jangan mentang-mentang bisa cari uang sedikit lalu merasa punya hak untuk besar kepala." Aku berdiri membeku di tengah ruang tamu, mendengar setiap kata yang membuat hatiku benar-benar dingin. Ternyata di mata beliau, uang hasil jerih payahku bukanlah hasil kerja keras, melainkan sesuatu yang bisa beliau atur sesuka hati. Malam itu, aku berbaring lama sekali tetapi tidak bisa tidur. Aku menatap langit-langit, mendengar suara TV dari ruang tamu, suara tawa Doni yang riuh, suara ibu mertua yang mengingatkannya minum susu agar sehat, dan di dalam hatiku hanya ada satu pikiran. Jika terus seperti ini, aku akan diperas sedikit demi sedikit sampai tidak ada lagi yang tersisa, dan tetap saja tidak akan pernah dihargai. Setelah malam di mana aku berbaring menatap langit-langit sambil bertanya-tanya sampai kapan aku bisa bertahan, kurang dari sebulan kemudian, keluarga suamiku kembali membuat kejutan. Suatu malam, Doni pulang dengan wajah ceria yang tidak seperti biasanya. Begitu duduk di sofa, dia berdeham, bergaya seolah ada hal penting yang akan diumumkan. "Aku berencana menikah akhir bulan ini." Seluruh keluarga yang sedang makan malam terdiam. Aku mengangkat kepala menatapnya, sementara ibu mertua membelalakan mata dan bertanya cepat, "Menikah? Menikah dengan siapa? Kenapa ibu tidak tahu apa-apa?" Doni tersenyum, menggaruk kepalanya, berpura-pura malu. "Aku kenal seorang gadis bernama Rina. Kami sudah merencanakannya, menikah lebih cepat lebih baik biar hidup mapan. Dia juga sudah mendesak." Aku mendengarnya dan merasa semua ini terlalu mendadak. Doni pacaran dengan siapa, sejak kapan, tidak ada seorang pun di rumah yang tahu. Tiba-tiba dia mengumumkan akan menikah, dengan nada yang begitu yakin seolah semuanya sudah diatur. Ibu mertuaku awalnya tampak terkejut, tetapi hanya dalam beberapa menit, ekspresinya berubah menjadi bahagia.
Beliau menatap putra bungsunya seolah melihat harta karun, suaranya penuh kebanggaan. Nah, begitu baru benar. Laki-laki itu harus menikah biar bisa dewasa. Lalu beliau menoleh ke arah suamiku. Adi, adikmu mau menikah. Ini acara besar. Keluarga kita harus mengurusnya dengan baik. Jangan sampai membuat kita malu. Begitu kalimat keluarga kita harus mengurusnya keluar, aku langsung tahu siapa yang pada akhirnya akan mengeluarkan uang. Benar saja hanya beberapa hari kemudian, ibu mertua memanggilku ke kamarnya. Beliau menjabarkan serangkaian pengeluaran. Uang seserahan, biaya foto prewedding, sewa gedung, cincin kawin, hingga perabotan untuk kamar pengantin baru. Beliau berbicara tanpa henti, seolah pernikahan itu sudah dipersiapkan sejak lama, dan hanya tinggal menungguku untuk membayar semuanya. Aku masih ingat dengan jelas ekspresi wajahnya hari itu, tidak ada rasa sungkan, tidak ada pertanyaan apakah aku bisa mengaturnya atau tidak. Beliau hanya berbicara seolah memberi perintah. Keluarga kita harus membuat acara yang megah. Rina itu juga punya banyak kenalan. Kalau kita buat seadanya, nanti orang lain akan meremehkan keluarga kita. Aku duduk mendengarkan dengan hati seberat batu. Aku tahu jika menolak, aku pasti akan dicap sebagai perusak acara pernikahan adik ipar, egois, dan tidak punya perasaan. Dan tepat pada saat itu, suamiku menoleh dan berkata dengan lembut seolah membujuk, "Sudahlah, Dek. Ini kan acara sekali seumur hidup untuknya. Kita usahakan saja kali ini." Kalimat "kita usahakan saja kali ini" sudah begitu sering kudengar sampai aku muak. Tetapi pada akhirnya, aku tetap mengangguk. Satu persatu pengeluaran terus membengkak, jauh melebihi apa yang kubayangkan. Ada beberapa hal yang seharusnya tidak perlu semewah itu, tetapi ibu mertuaku bersikeras. Beliau ingin acara besar, ingin orang lain berdecak kagum, sementara yang mengeluarkan uang tetaplah aku dan suamiku. Hanya dalam waktu setengah bulan, uang yang diam-diam ku keluarkan untuk pernikahan Doni sudah hampir mencapai 125 juta rupiah. Hal yang paling membuatku getir adalah selama proses itu, tidak ada seorang pun di rumah yang mengucapkan terima kasih dengan tulus. Doni menganggapnya sebagai hal yang wajar, apalagi ibu mertua. Beliau hanya sibuk memikirkan apa lagi yang bisa dibuat lebih besar, lebih megah, dan lebih mahal. Suatu hari, aku baru pulang dari kantor, belum sempat melepas sepatu. Beliau sudah menyodorkan sebuah buku catatan yang penuh coretan dan berkata, "Besok kamu transfer ini ya. Pihak catering sudah menagih." Aku mengambil buku itu, menatap angka-angka di dalamnya dengan tangan yang terasa dingin. Bukan karena aku tidak punya uang, tetapi karena aku tahu betul kemana aku sedang diseret. Aku bukan lagi menantu, melainkan sebuah brankas terbuka yang bisa diambil isinya oleh siapa saja yang butuh. Tiba hari pernikahan, aku bangun sangat pagi. Kepalaku pusing karena begitu banyak hal yang harus diurus. Orang luar yang melihat mungkin akan menganggapku sebagai kakak ipar yang baik hati dan berbakti pada adiknya, tetapi hanya aku yang tahu bahwa hatiku sudah sangat dingin. Aku tetap bekerja, tetap tersenyum, tetap menyambut tamu, dan tetap mengurus segala hal di belakang layar, dari catering hingga jadwal penjemputan pengantin. Aku melakukannya bukan karena antusias, tetapi karena tidak ingin dijadikan alasan untuk dicap picik. Namun tepat di saat pesta sedang ramai-ramainya, ibu mertuaku membuatku tercekat. Saat mengangkat gelas di depan kerabat dari kedua belah pihak, beliau tersenyum cerah dan berkata, "Untungnya keluarga saya punya Adi yang hebat dan peduli pada adiknya, makanya acara pernikahan ini bisa berjalan lancar dan meriah." Seluruh meja bertepuk tangan riuh, beberapa orang bahkan menoleh dan memuji suamiku. Memang benar, kakak yang baik. Aku berdiri tidak jauh dari sana, masih memegang nampan minuman, dan mendengar kalimat itu rasanya seperti ada yang meremas dadaku. Seluruh uang, seluruh tenaga, seluruh hari-hari di mana aku berlari ke sana kemari, tiba-tiba terhapus hanya dengan satu kalimat. Tidak ada yang menyebut namaku, tidak ada yang tahu aku begadang menghitung pengeluaran, atau bagaimana aku menarik setiap tabunganku. Aku menoleh ke arah suamiku, dia hanya tersenyum canggung, tidak mengoreksi, dan tidak menatapku. Saat itu, aku sadar bahwa di rumah ini, sebanyak apapun yang kulakukan, pada akhirnya jasa itu akan tetap disematkan pada orang lain. Pengantin baru, Rina. Hari itu tampil dengan penampilan yang lembut dan sopan. Dia tersenyum dan berbicara secukupnya, gerak-geriknya anggun, siapapun yang melihat pasti mengira dia orang yang baik. Tetapi entah kenapa, sejak pandangan pertama, aku sudah merasakan sesuatu yang tajam dari Rina. Dia tidak banyak bicara, tetapi matanya bergerak cepat, mengamati seisi rumah, cara orang berbicara, cara ibu mertua menyuruhku, dan cara aku mengeluarkan dompet untuk membayar pengeluaran tak terduga.
Itu bukan tatapan seorang pengantin baru yang canggung masuk ke rumah mertua, melainkan tatapan seseorang yang diam-diam sedang menghitung. Tidak lama setelah menikah, Rina dengan cepat menjadi akrab dengan ibu mertuaku. Keduanya selalu berbisik-bisik, di dapur, di halaman, bahkan saat menonton TV. Setiap kali aku mendekat, percakapan mereka selalu terhenti sejenak lalu beralih ke topik lain. Awalnya aku pikir mungkin aku hanya curiga, tetapi semakin lama perasaan itu semakin jelas dan mengganggu. Aku melihat sebuah ikatan diam-diam terbentuk antara ibu mertua dan adik ipar baruku. Sebuah hubungan di mana aku menjadi orang luar, meskipun akulah yang sudah lebih dulu tinggal di rumah ini. Lalu suatu sore, aku berjalan melewati kamar ibu mertua untuk memanggilnya makan malam. Pintunya sedikit terbuka. Saat aku hendak mengetuk, aku mendengar suara Rina dari dalam. Tidak keras, tetapi cukup jelas. Ibu harus mulai memikirkannya. Rumah ini nantinya tidak boleh dikuasai orang luar. Aku berdiri membeku di luar pintu. Hanya satu kalimat, tetapi rasanya dingin menjalar di punggungku. Orang luar. Ternyata di mata mereka, akulah orang luar. Seseorang yang telah mengorbankan uang, tenaga, dan masa mudanya untuk membangun rumah ini, pada akhirnya tetap dianggap orang luar. Aku diam-diam berbalik, langkahku begitu ringan sampai aku sendiri tidak mendengarnya. Tetapi sejak saat itu, aku tahu betul satu hal. Drama di rumah ini sudah memasuki babak baru. Dan kali ini, aku tidak lagi menjadi pemain naif yang berdiri di tengah panggung tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Kukira setelah mendengar percakapan hari itu, aku masih punya waktu untuk mengamati lebih lanjut, untuk mempersiapkan diri, atau setidaknya untuk mengingatkan diriku, agar tidak terlalu sensitif. Tapi tidak. Terkadang hidup tidak memberimu waktu untuk memahami, melainkan langsung melemparkan kebenaran yang dingin dan menusuk ke wajahmu. Hanya 2 hari setelah pernikahan Doni, ibu mertuaku memanggilku dan suamiku ke kamarnya. Saat itu sore hari, rumah baru saja selesai mengantar pulang beberapa kerabat terakhir, udaranya masih bercampur bau masakan pesta dan parfum murah para tamu. Aku sedang membereskan beberapa piring terakhir di dapur ketika beliau memanggil dengan suara kering, tidak ada lagi nada manis seperti beberapa hari terakhir. "Sari, Adi, masuk sini, ibu mau bicara." Aku mengelap tangan di celemek lalu masuk. Adi berjalan di belakangku, wajahnya masih terlihat lelah setelah beberapa hari sibuk dengan acara. Begitu masuk ke kamar, aku langsung merasakan ada yang tidak beres. Ibu mertua duduk tegak di tempat tidur, punggungnya bersandar, kedua tangannya terlipat di dada. Wajahnya dingin, tidak ada cangkir teh, tidak ada suara lembut, tidak ada basa-basi seperti biasanya. Wajah itu membuat jantungku berdebar kencang. Beliau menatap lurus ke arah kami berdua lalu langsung berkata, tanpa basa-basi sedikit pun, ibu sudah pikirkan baik-baik. Rumah ini sekarang harus diprioritaskan untuk Doni dan istrinya. Kalian cari kontrakan di luar saja. Aku mengira aku salah dengar. Pikiranku seolah berhenti selama beberapa detik, tidak yakin apakah kata-kata yang baru saja ku dengar itu nyata. Orang yang pernah memegang tanganku dan berkata, tinggal di sini saja biar rumah ramai. Orang yang pernah berkata, orang rumah tinggal berdekatan itu lebih baik. Kini duduk di hadapanku, dan mengucapkan kalimat yang seolah mengusirku. Aku menoleh ke arah suamiku. Adi juga terkejut. Jelas dia tidak menyangka ibunya akan berbicara setegas itu. Tapi keterkejutannya hanya berlangsung sesaat. Dia bertanya dengan ragu, suaranya lemah, seolah tidak percaya. "Bu, kenapa harus secepat ini? Rumah kita kan masih cukup." Ibu mertua tersenyum sinis, senyuman yang baru saat itu kuperhatikan dengan jelas betapa palsunya. "Cukup bagaimana? Sekarang dia sudah punya istri, harus punya privasi. Atau kamu mau adikmu yang baru menikah hidup berdesak-desakan seperti orang numpang?" Beliau berbicara sambil melirikku, tatapannya tajam seperti pisau. "Kalian berdua bekerja, punya uang, cari kontrakan di luar itu gampang. Doni dan Rina baru menikah, masih banyak yang harus mereka urus." Aku berdiri diam mendengarkan, dan hatiku perlahan-lahan mendingin. Ternyata semuanya sudah direncanakan. Ternyata kalimat rumah ini nantinya tidak boleh dikuasai orang luar bukan salah dengar. Ternyata pernikahan itu bukan hanya pernikahan, melainkan sebuah titik balik bagi mereka untuk menunjukkan wajah asli mereka. Tepat pada saat itu, dari celah pintu yang sedikit terbuka, aku melihat bayangan seseorang. Doni dan Rina berdiri di sana, tidak lagi bersembunyi. Doni bersandar di dinding, melipat tangan, wajahnya menunjukkan kepuasan. Sementara Rina bersembunyi di belakang suaminya, tetapi matanya yang menatap ke dalam ruangan memancarkan cahaya yang membuatku ngeri. Tanpa perlu mendengar lebih lanjut, aku tahu mereka berdua sudah tahu sebelumnya, bahkan mungkin sedang menunggu momen ini. Adi masih mencoba bertahan, meskipun aku melihat dia sendiri tidak punya banyak keberanian.
Bu, kalau memang karena tempat tinggal, kita bisa bicarakan lagi, tapi kalau sekarang disuruh langsung pindah. Belum selesai dia bicara, ibu mertua sudah memotong dengan suara tajam. Bicara apa lagi? Rumah ini rumah ibu. Ibu yang putuskan. Sudah menikah. Masa mau dibiarkan tinggal seadanya sementara kakak dan iparnya terus menumpang di sini? Aku mendengar kata menumpang dan rasanya seperti ditampar. Ternyata aku, orang yang mengeluarkan uang untuk merenovasi rumah ini, yang menanggung biaya hidup, yang mengurus dari makanan hingga obat-obatan, sekarang dianggap sebagai orang yang menumpang. Bertahun-tahun mencoba hidup dengan baik, pada akhirnya hanya mendapatkan status sebagai orang yang tidak dibutuhkan. Tapi pukulan yang paling menyakitkan masih ada di depan. Ibu mertua merendahkan suaranya, berbicara perlahan seolah sedang memberi anugerah. Keluar ya keluar, ibu tidak larang. Tapi setiap bulan tetap harus kirim uang seperti biasa. Ibu masih butuh obat, biaya makan, dan kebutuhan lain. Jangan kira sudah tinggal di luar lalu bisa lepas tanggung jawab. Mendengar itu, seluruh tirai di hadapanku seolah terkoyak. Bukan karena mereka butuh tempat untuk Doni dan istrinya, bukan karena mereka kasihan pada putra bungsu mereka yang baru menikah. Mereka ingin mengusirku dari rumah ini agar aku tidak lagi punya posisi, tidak punya suara, tetapi tetap menjaga aliran uang sebesar 25 juta setiap bulan. Aku bukan lagi menantu, aku hanyalah sebuah keran uang yang ingin mereka letakkan di tempat yang jauh agar tidak mengganggu pemandangan. Aku menoleh ke arah suamiku. Aku menatapnya sangat lama. Cukup lama sampai aku sendiri tidak menyangka masih punya harapan. Aku berharap dia akan mengatakan sesuatu, cukup satu kalimat saja, bahwa ini keterlaluan, bahwa aku tidak bisa diperlakukan seperti ini, bahwa dia adalah suamiku, dan dia tidak akan membiarkanku sendirian. Tapi Adi hanya berdiri di sana, bibirnya bergerak-gerak lalu terkatup kembali. Dia menunduk, menghindari tatapanku seperti biasanya. Saat itu, ada sesuatu di dalam diriku yang padam. Aku tidak membantah, aku juga tidak menangis. Aneh, ketika didorong ke titik terendah, air mata justru tidak bisa keluar. Aku hanya merasa dingin. Rasa dingin yang menusuk dari dada hingga ke ujung jari. Aku menatap ibu mertua, lalu adik ipar dan istrinya di luar pintu, dan terakhir pada pria yang menjadi suamiku, lalu tersenyum tipis. Senyuman yang bahkan terasa asing bagiku. Aku hanya mengucapkan satu kalimat, baik, saya akan segera pindah. Seluruh ruangan terdiam. Mungkin mereka tidak menyangka aku akan setuju secepat itu. Ibu mertua berkedip beberapa kali, sementara Doni langsung berdiri tegak seolah ingin mendengar lagi. Tapi aku tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku berbalik, berjalan lurus ke kamarku. Tidak berteriak, tidak melempar barang, tidak menuntut. Aku menarik koper, melipat pakaian, mengumpulkan dokumen, dan menata barang-barangku dengan ketenangan yang menakutkan. Adi mengikutiku ke kamar, berdiri di belakangku cukup lama. Dia berkata pelan, suaranya bingung, tenang dulu, Dek, mungkin ibu lagi emosi. Aku tidak berbalik, hanya terus melipat baju lalu menjawab, tidak, ibumu sangat sadar. Hanya saja hari ini beliau mengatakan yang sejujurnya. Dia terdiam. Sore itu, aku memesan taksi online, hanya membawa barang-barang milikku, dan melangkah keluar dari rumah yang telah kubiayai selama ini. Aku tidak menoleh ke belakang. Bukan karena aku kuat, tetapi karena aku tahu, jika aku menoleh sekali saja, aku akan melihat betapa bodohnya aku selama tinggal di sana. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku sebagai menantu, aku meninggalkan rumah mertua tanpa setetes air mata pun, hanya dengan rasa dingin yang mutlak. Aku menarik koperku ke tengah kamar, membuka lemari, lalu melipat setiap helai pakaianku, dan memasukkannya ke dalam. Semua gerakanku saat itu begitu tenang sampai aku sendiri merasa aneh. Mungkin karena orang hanya akan menangis dan memohon jika masih ada harapan di hatinya. Sedangkan aku, setelah momen di mana aku menatap suamiku dan dia hanya menunduk diam, aku tahu tidak ada lagi yang bisa dipertahankan. Di luar pintu, seluruh keluarga mertuaku berdiri mengamati. Suasananya aneh, campuran antara kebingungan dan ketegangan. Mungkin mereka mengira aku akan mengamuk, membanting meja dan kursi, atau mengucapkan kata-kata kasar agar mereka punya alasan untuk balas memarahiku sebagai menantu kurang ajar. Tapi aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya diam-diam menata barang-barangku seperti seseorang yang sedang berkemas dari tempat tinggal sementara, bukan dari sebuah rumah yang telah kubangun dengan uang dan tenagaku. Semakin aku tenang, semakin ibu mertuaku gelisah. Beliau berdiri berkacak pinggang di ambang pintu. Suaranya terdengar sinis dan dingin. Sok hebat. Nanti kalau sudah di luar baru tahu cari uang itu susah. Jangan baru beberapa hari sudah pulang merengek. Aku yang sedang melipat ke meja berhenti sejenak. Aku mengangkat kepala, menatap lurus ke arahnya.
Bukan tatapan sabar seperti dulu, bukan juga tatapan penuh amarah, hanya tatapan yang lurus dan jelas. Lalu aku berkata dengan tegas, kata demi kata, saya pergi untuk selamanya. Tapi mulai hari ini, tunjangan 25 juta setiap bulan yang biasa saya dan Mas Adi berikan, saya hentikan. Kalimat itu seperti siraman air panas yang disiramkan ke tengah rumah. Selama beberapa detik pertama, seluruh ruangan hening. Lalu, Doni yang sedang duduk santai di sofa langsung berdiri, wajahnya memerah. Mbak bilang apa? Uang obat ibu juga mau Mbak potong? Aku menatapnya. Tidak ada lagi rasa hormat di hatiku. Saya tidak tinggal di sini lagi. Dan saya tidak punya kewajiban untuk menafkahi seluruh keluarga kalian seperti sebelumnya. Aku berbicara dengan sangat pelan, sangat dingin. Tetapi ketenangan itulah yang membuat seluruh keluarga mertuaku lebih terkejut daripada jika aku berteriak. Ibu mertua langsung berteriak histeris. Kamu bicara begitu, pantas tidak? Ibu sakit-sakitan begini, kamu potong uang itu sama saja mendorong ibu ke kematian. Aku tersenyum pahit. Sampai titik ini pun, beliau masih menggunakan penyakitnya sebagai tameng. Lagu lama itu sudah terlalu sering kudengar, sampai-sampai tidak lagi membuatku luluh, hanya membuatku lelah. Adi saat itu seolah baru tersadar dari lamunannya. Dia buru-buru masuk ke kamar, menarik tanganku ke sudut. Suaranya merendah, penuh kepanikan. Jangan emosi, Dek. Soal rumah kita bicarakan lagi nanti. Tapi uang ibu tidak bisa dipotong begitu saja. Aku menepis tangannya. Untuk pertama kalinya selama menjadi istrinya, aku berbicara tanpa basa-basi. Masalah. Itu bukan uang ibumu. Itu uang hasil keringatku, yang kalian anggap seperti air keran. Adi terdiam. Mungkin dia tidak menyangka aku akan berbicara setegas itu. Tapi kemarahanku bukan hanya karena uang. Jika hanya karena uang, mungkin aku masih bisa menahannya. Yang membuatku dingin adalah selama bertahun-tahun aku memberikan uang, mengurus rumah, membiayai pengobatan, bahkan pernikahan adik ipar, pada akhirnya aku tetap diusir seperti orang yang tidak berguna. Dan parahnya, mereka masih ingin mempertahankan keran uang itu untuk terus mengisap darahku dari jauh. Memikirkan itu, semua rasa kasihan terasa konyol. Aku mengunci koper, mengumpulkan sisa dokumen pribadi, beberapa barang penting, lalu membawanya keluar. Saat melewati ruang tamu, aku melihat Rina berdiri di samping suaminya, wajahnya pucat tetapi matanya masih menunjukkan perhitungan. Dia tidak menyangka semuanya akan berantakan secepat ini. Mungkin di dalam pikirannya dan ibu mertuaku, aku akan diusir tetapi tetap patuh mengirimkan uang setiap bulan. Mereka hanya memikirkan langkah pertama, tetapi tidak memikirkan bahwa ketika seseorang sudah terlalu ditekan, dia akan melepaskan segalanya. Ibu mertuaku melihatku benar-benar membawa koper, lalu mulai mengubah nadanya. Bukan lagi sinis, melainkan lebih tajam dan beracun. Pergi ya pergi, tapi jangan menyesal nanti. Perempuan hidup sendiri di luar itu tidak gampang. Jangan mentang-mentang punya uang sedikit lalu besar kepala. Aku tidak menjawab. Karena pada titik itu, aku sadar satu hal yang sangat jelas. Dengan orang seperti beliau, apapun yang kukatakan akan sia-sia. Beliau tidak butuh benar atau salah, beliau hanya butuh memegang kendali. Ketika tidak bisa lagi mengendalikan, beliau akan beralih ke caci maki, ancaman, dan merendahkan. Aku tidak punya tenaga lagi untuk berdebat dengan keserakahan yang sudah mendarah daging. Sore itu, aku memesan taksi online sendiri. Aku tidak meminta suamiku membawa koper, juga tidak membiarkan siapapun mengantarku. Aku menyewa sebuah apartemen kecil di dekat kantor, cukup tenang, cukup privat, dan yang terpenting, cukup jauh dari atmosfer yang menyesakan itu. Saat mobil mulai berjalan, aku menatap keluar jendela dengan dada terasa berat. Bukan karena aku menyesali rumah itu, aku hanya menyesali tahun-tahun di mana aku pernah menganggapnya sebagai keluarga. Setibanya di sana, hal pertama yang kulakukan bukanlah menangis, melainkan membuka ponsel, masuk ke grup keluarga, dan mengirimkan pesan singkat. Mulai hari ini, saya tidak lagi bertanggung jawab atas biaya hidup, pengobatan, atau pengeluaran apapun di sana. Begitu pesan terkirim, ponselku bergetar hebat seperti orang gila. Ibu mertua menelepon lebih dulu, aku tidak mengangkat. Berikutnya pesan dari Doni. Mbak melakukan ini, jangan salahkan kami kalau nanti tidak dianggap keluarga lagi. Lalu Rina menyindir, hidup itu harusnya berbuat baik untuk masa depan, Mbak. Aku membacanya dan hanya bisa tertawa. Orang-orang yang baru saja mengusirku, kini ingin aku tetap memegang uang dan menunggu di depan pintu untuk melayani mereka, lalu berbalik mengajariku tentang arti keluarga. Akhirnya, Adi mengirim pesan, hanya satu kalimat, kamu melakukan ini membuat posisi Mas jadi sulit. Aku menatap kalimat itu sangat lama, selama bertahun-tahun aku dicaci maki ibu mertua, dikasari adik ipar,
dan dianggap seperti dompet berjalan, dia selalu diam. Begitu aku menarik tanganku, barulah dia merasa posisinya sulit. Aku mengetik balasan, hanya satu baris. Yang mendorongku ke titik ini lebih dulu adalah keluargamu. Setelah mengirim pesan itu, aku mematikan ponsel, duduk di tepi tempat tidur di apartemen yang masih asing. Di luar, hari sudah mulai gelap. Ruangan itu begitu sunyi, tidak ada lagi suara ibu mertua yang menyuruh-nyuruh, tidak ada lagi suara tawa adik ipar di ruang tamu, tidak ada lagi suara helaan napas suamiku yang selalu menghindar setiap kali ada masalah. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa keheningan itu tidak menakutkan. Rasanya sakit, tetapi bersih. Rasanya dingin, tetapi nyata. Dan aku tahu, potongan pertama yang baru saja kubuat tidak hanya memutus aliran uang, tetapi juga mulai merobek selubung keluarga palsu yang selama ini menjadi sandaran mereka. Keheningan di apartemen baruku hanya berlangsung kurang dari 2 hari sebelum rumah mertuaku mulai kacau. Bukan kacau karena merindukanku, bukan juga karena mereka sadar telah memperlakukanku dengan keterlaluan. Mereka kacau karena untuk pertama kalinya, rumah itu tidak lagi menerima aliran dana 25 juta rupiah tepat waktu. Hanya karena satu kali aliran uang terhenti, semuanya langsung goyah dengan cara yang bahkan tidak mereka duga. Pagi di hari kedua setelah aku pindah, ibu mertuaku punya jadwal kontrol rutin di rumah sakit swasta seperti biasanya. Selama ini, semua urusan itu aku yang tangani, mulai dari membuat janji, mentransfer uang muka, hingga memperpanjang akun jaminan agar beliau bisa mengambil obat, melakukan tes, atau dirawat di ruang VIP jika perlu. Beliau sudah terbiasa sampai menganggapnya sebagai hal yang wajar, seolah penyakitnya adalah tanggung jawab seumur hidupku. Hari itu, aku sedang di kantor ketika ponselku berdering terus-menerus. Begitu melihat nama ibu mertua, aku sudah bisa menebak apa yang terjadi. Aku tidak langsung mengangkatnya. Pada panggilan kelima, barulah aku menjawab. Di seberang telepon, suaranya tidak lagi angkuh seperti biasanya, melainkan campuran antara marah dan panik. "Sari, cepat transfer uang sekarang. Dokter sudah menunggu. Kasir bilang akun bulan ini belum diperpanjang. Ibu belum bisa ambil obat ini." Aku bersandar di kursi, terdiam beberapa detik, lalu menjawab dengan nada yang tenang hingga terasa dingin. "Saya kira sekarang sudah ada Doni dan istrinya yang mengurus. Ibu kan bilang rumah diserahkan pada adik, berarti tanggung jawab juga harus dipegangnya." Di seberang sana hening sejenak, lalu beliau berteriak, "Kamu bicara apa? Ini soal kesehatan ibu, bukan saatnya untuk hitung-hitungan." Aku tertawa kecil, meski hatiku sama sekali tidak senang. Waktu ibu mengusir saya dari rumah, apa ibu pernah memikirkan kesehatan atau kehidupan saya? Setelah mengatakan itu, aku langsung menutup telepon sebelum beliau sempat berteriak lebih lanjut. Tapi kejadian di rumah sakit hanyalah pukulan pertama. Hampir di saat yang bersamaan, Doni juga mulai merasakan akibatnya. Motor yang baru dibelinya sebelum menikah, yang pernah dipamerkannya dengan angkuh di hadapanku, ternyata masih dalam cicilan. Dulu mungkin dia tidak pernah pusing memikirkan tanggal jatuh tempo karena selalu yakin ada uang bulanan di rumah yang bisa diputar. Tapi kali ini, dealer terus menelepon dan mengirim pesan, sementara di rekeningnya tidak ada uang. Sore harinya, tanpa perlu bertanya pun aku tahu apa yang terjadi di sana. Karena tepat saat jam makan siang, adik iparku, Rina, menelepon suamiku lalu bertengkar hebat. Saking hebatnya, suamiku sampai mengirim pesan padaku, memintaku untuk tidak terlalu keras. Aku tidak menjawab. Tapi kemudian, melalui seorang kenalan di dekat rumah lamaku, aku mendengar cerita bahwa siang itu terjadi pertengkaran besar di ruang tamu rumah mertuaku. Rina yang baru menikah, mungkin masih berpikir bahwa masuk ke keluarga itu berarti masuk ke tempat yang sudah serba ada. Tapi baru beberapa puluh jam tanpaku, dia langsung merasakan betapa rapuhnya fondasi di bawah kakinya. Dia mulai mengeluh pada suami dan ibu mertuanya, suaranya melengking. Aku kira Mbak Sari pergi bakal lebih tenang, ternyata baru beberapa hari saja sudah kacau begini. Apa-apa uang, apa-apa butuh uang. Selama ini keluarga ini hidupnya bagaimana sih? Mendengar itu, aku tidak merasa puas seperti yang kubayangkan, aku hanya merasa lucu. Karena pada akhirnya, orang baru akan sadar ketika kepentingan mereka sendiri terusik. Selama bertahun-tahun aku diperas, tidak ada yang peduli. Begitu giliran mereka yang harus berjuang, wajah asli mereka langsung terlihat. Ibu mertuaku mendengar menantu barunya berkata begitu, merasa malu, tetapi tidak mau mengakui kesalahannya. Beliau hanya membentak untuk menjaga wibawa. "Diam kamu. Baru jadi menantu beberapa hari sudah banyak omong. Dia bisa memotong hari ini, tapi tidak bisa selamanya. Adi pasti bisa membawanya kembali." Kalimat itu, ketika sampai di telingaku, membuatku terdiam lama.
Sampai titik ini, beliau masih percaya aku akan kembali, masih berpikir bahwa selama bisa mengendalikan putranya, beliau bisa menarikku kembali. Ternyata di dalam hatinya, aku tidak pernah dianggap sebagai manusia yang punya batas kesabaran dan harga diri. Aku hanyalah sebuah barang yang akan kembali ke tempatnya setelah selesai merajuk. Tapi pukulan ketiga adalah yang benar-benar membuat mereka panik. Sore harinya, ibu mertuaku mampir ke apotek langganan dan sekalian membeli beberapa suplemen dan produk perawatan kulit yang selama ini biasa dibayarnya dengan kartu tambahan atas namaku. Beliau menggesek sekali, gagal. Gesek kedua kali, juga gagal. Penjaga toko berbisik bahwa kartu itu sudah diblokir sejak pagi. Itu adalah hal yang kulakukan segera setelah pindah, bukan untuk balas dendam, tetapi untuk memutus semua sisa ikatan finansial. Mungkin pada saat itulah ibu mertuaku baru benar-benar percaya bahwa aku tidak lagi main-main, aku sudah benar-benar menarik tanganku. Tidak ada lagi uang tunai, tidak ada lagi transfer, tidak ada lagi kartu tambahan, tidak ada lagi seseorang yang diam-diam mengurus semuanya tanpa perlu diakui. Selama bertahun-tahun mereka hidup terlalu nyaman dengan keberadaan diam-diam itu. Sampai-sampai, baru ketika itu hilang, mereka menyadari bahwa rumah itu selama ini tidak berdiri di atas kekuatan mereka sendiri. Malam itu, suamiku datang ke apartemen baruku. Dia berdiri di depan pintu cukup lama sebelum aku membukanya. Begitu masuk, dia mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan kecil itu, lalu menoleh padaku. Tidak bertanya apakah aku baik-baik saja, juga tidak mengucapkan sepatah kata maaf. Kalimat pertama yang diucapkannya adalah, "Kamu melakukan ini sama saja menampar muka seluruh keluarga Mas." Aku berdiri bersandar di meja, menatap pria di hadapanku dan merasa sangat asing. Dulu kupikir, setidaknya setelah semua ini, dia akan mengerti perasaanku. Tapi tidak, begitu keluarganya mulai goyah, hal pertama yang dipikirkannya tetaplah martabat mereka. Aku menatapnya sangat lama, lalu berkata perlahan, setiap kata seolah dipukulkan. Aku tidak menampar siapa-siapa. Aku hanya menarik tanganku yang selama ini kalian pegang untuk mengisap darahku. Adi terdiam. Untuk pertama kalinya aku melihatnya tidak bisa membantah. Bukan karena dia setuju denganku saat itu, tetapi karena jauh di dalam hatinya, dia tahu aku benar. Dan aku juga tahu, sejak saat itu, selubung keluarga harmonis di rumah mertuaku sudah mulai retak, bukan karena aku menghancurkannya, tetapi karena dari awal, selubung itu hanya bisa berdiri karena ada satu orang yang terus-menerus menopangnya. Kukira setelah Adi berdiri terdiam di apartemen baruku, keluarga mertuaku akan tenang sejenak untuk merenung. Tapi aku terlalu melebih-lebihkan mereka. Bagi orang yang terbiasa hidup dari uang orang lain, ketika sumber penghidupan mereka terputus, hal pertama yang mereka pikirkan bukanlah memperbaiki diri, melainkan mencari cara untuk menjatuhkan orang yang baru saja menarik tangannya. Hanya 2 hari kemudian, aku mulai mendengar desas-desus. Seorang bibi dari pihak suami yang jarang sekali menghubungiku tiba-tiba menelepon. Suaranya manis, tetapi setiap katanya penuh duri. "Sari, tante dengar kamu sekarang sudah sukses ya, sampai meremehkan keluarga suami? Ibu mertuamu sakit begitu kok kamu tega menelantarkannya? Jahat sekali." Mendengar itu, tanpa perlu bertanya pun aku tahu siapa yang menyebarkan cerita itu. Selain ibu mertuaku, tidak ada yang bisa menceritakan kisah dengan gaya seolah-olah dia korban dan melemparkan semua kesalahan padaku dengan begitu lancar. Lalu seorang paman lain menelepon, menghela napas panjang. Apapun masalahnya, perempuan yang sudah bersuami itu harus mengutamakan bakti. Baru saja adik ipar menikah. Kamu sudah pergi begitu saja, tidak baik dilihat orang. Aku duduk diam mendengarkan, tanganku mencengkeram ponsel. Mereka tidak tahu apa-apa, mereka hanya mendengar dari satu sisi, lalu menggunakan kata-kata seperti bakti dan moral untuk membebaniku. Dan yang paling menyakitkan adalah, dulu aku sangat takut dengan kata-kata seperti itu, tapi sekarang, aku hanya merasa dingin. Bukan hanya kerabat, bahkan tetangga lama di sekitar rumah mertuaku mulai menatapku dengan pandangan berbeda. Seorang ibu yang kukenal di dekat sana mengirim pesan pribadi, "Dek, saya tidak percaya dengan omongan ibu mertuamu, tapi sekarang beliau cerita ke semua orang kalau kamu sudah punya uang lalu menelantarkan keluarga, tidak peduli ibu mertua yang sakit." Aku membaca pesan itu dan tersenyum pahit. Ternyata ketika tidak bisa lagi mengambil uangku secara langsung, beliau beralih mengambil kehormatanku. Adik iparku, Rina, juga tidak mau kalah. Suatu malam, saat aku sedang makan nasi kotak seadanya, seorang teman mengirimkan tangkapan layar status di media sosialnya. Status itu terdengar samar, tetapi siapapun yang tahu ceritanya pasti paham siapa yang dituju. Ada orang yang hidupnya hanya tahu uang, tidak punya rasa kekeluargaan.
Orang tua sakit pun ditinggalkan. Ingat, karma itu ada. Di bawahnya, beberapa orang ikut berkomentar. Ada yang bilang memang tidak tahu terima kasih. Ada juga yang bilang keterlaluan. Orang tua diperlakukan seperti itu. Aku membacanya, hatiku tidak lagi sakit seperti dulu. Aku hanya semakin sadar satu hal. Mereka sedang mencoba memaksaku kembali ke posisi semula dengan tekanan opini publik. Mereka ingin aku takut dicap sebagai menantu durhaka, takut orang lain bergosip, agar aku luluh dan kembali menjadi mesin uang seperti dulu. Tapi kali ini, aku tidak membalas dengan perdebatan, tidak membuat status balasan, juga tidak mengirim pesan marah. Aku diam-diam mengambil tangkapan layar setiap postingan, menyimpan setiap pesan, dan merekam panggilan telepon dari ibu mertua dan Doni. Bertahun-tahun hidup di rumah itu sudah cukup mengajariku. Terkadang banyak bicara hanya akan membuat kita terlihat lemah. Untuk menang, kita harus punya bukti. Dan seperti dugaanku, mereka tidak berhenti di situ. Suatu malam sekitar jam 9, saat aku baru selesai mandi dan sedang memeriksa beberapa data pekerjaan, terdengar suara gedoran keras di pintu. Bukan ketukan biasa, melainkan gedoran yang kuat, beruntun, dan kasar seolah sedang menggerebek. Aku terkejut dan berdiri. Belum sempat aku bertanya siapa, suara ibu mertuaku sudah menembus pintu. "Sari Puspita, buka pintunya. Kamu sembunyi di dalam situ buat apa?" Jantungku berdebar kencang, lalu langsung mendingin. Aku berjalan membuka pintu dan melihat segerombolan orang berdiri di lorong. Ibu mertuaku di tengah, wajahnya memerah. Doni di sebelah kanannya, Rina di belakangnya, dan Adi di barisan paling belakang, wajahnya tegang. Beberapa pintu tetangga mulai terbuka, orang-orang di lantai itu mulai menjulurkan kepala untuk melihat. Pemandangan itu tidak ada bedanya dengan penggerebekan. Begitu melihatku, ibu mertua langsung menunjuk wajahku, suaranya melengking. "Kamu ini tidak tahu terima kasih, Sari. Ibu sakit begini kamu potong uang, kamu ini masih manusia atau bukan?" Suaranya menggema di seluruh lorong, sengaja agar semua orang mendengar. Jika ini aku yang dulu, mungkin aku sudah gemetar karena malu. Tapi entah kenapa, di tengah situasi itu, aku justru luar biasa tenang. Aku tidak menghindar, juga tidak mencoba menariknya masuk untuk bicara empat mata demi menjaga nama baik keluarga mertua. Aku hanya perlahan membuka ponsel, mencari rekaman suara yang kusimpan sejak hari aku diusir, lalu menyalakannya dengan volume penuh. Di tengah lorong yang ramai, suara ibu mertuaku dari ponsel terdengar sangat jelas. "Kalian pindah keluar, tapi uang tetap harus dikirim seperti biasa. Ibu masih butuh obat dan biaya hidup." Seluruh lorong tiba-tiba hening. Beberapa pintu yang tadinya terbuka sedikit kini tidak lagi ditutup. Semua orang terdiam. Ibu mertuaku membeku selama beberapa detik, seolah tidak percaya aku berani memutar rekaman itu di depan umum. Sedangkan aku, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, merasa bisa berbicara tanpa gemetar. Semuanya dengar baik-baik. Saya diusir dari rumah, tapi masih dipaksa memberi 25 juta setiap bulan. Saya tidak memotong uang berobat. Saya hanya memotong hak mereka untuk menganggap saya sebagai dompet berjalan. Doni mendengar itu dan seperti orang gila. Dia maju, suaranya menggeram. "Sini, siapa yang suruh kamu putar itu?" Dia baru saja akan merebut ponselku ketika petugas keamanan gedung keluar dari lift. Petugas itu berteriak, "Ada apa ini? Ribut-ribut jam segini." Rina langsung menarik tangan suaminya, sementara ibu mertua mengubah ekspresinya dengan sangat cepat. Tadi masih menunjuk-nunjuk dan memaki. Sekarang beliau memegangi dada, terisak-isak seolah menjadi korban. "Saya membesarkan anak saya untuk menikah dengan perempuan beracun seperti ular. Ya Tuhan, kenapa keluarga saya harus sengsara begini? Jika ini hari-hari sebelumnya, mungkin aku akan merasa bersalah. Tapi saat itu, melihat beliau menangis sambil melirik apakah ada yang menatapnya dengan kasihan, aku hanya merasa lelah sampai ke tulang. Aku menatap lurus ke arahnya, tidak ada lagi rasa hormat. Ibu tidak usah bersandiwara lagi, orang hanya akan kasihan pada yang benar-benar lemah, bukan pada orang yang menggunakan penyakitnya sebagai tali untuk mencekik leher menantunya." Begitu kalimat itu selesai, wajah ibu mertuaku menegang seperti disiram air dingin. Doni menggeretakkan giginya. Rina menunduk, tidak berani menatap siapapun. Dan Adi, aku melihatnya berdiri di sana, matanya menatapku dengan campuran antara marah, bingung, dan seolah untuk pertama kalinya tidak yakin apakah dia sedang membela pihak yang benar, dan pada saat itu, aku tahu satu hal. Tembok yang mereka bangun untuk menyudutkanku baru saja mereka hancurkan sendiri di depan orang banyak. Setelah keributan di lorong malam itu, aku tahu masalah ini tidak bisa lagi diselesaikan, hanya dengan beberapa panggilan telepon atau sindiran di media sosial.
Keluarga mertuaku sudah dipermalukan di depan umum, dan bagi orang yang menganggap harga diri lebih penting dari kebenaran, mereka pasti akan mencari cara untuk membalasnya. Benar saja, kurang dari sehari kemudian, ayah mertuaku, Bapak Suryo, yang selama ini hampir tidak pernah ikut campur, tiba-tiba meneleponku. Suaranya tetap tenang dan berwibawa. "Sari, pulanglah sebentar. Bagaimanapun kita ini satu keluarga. Semua masalah bisa diselesaikan dengan baik-baik." Aku memegang ponsel dan merasa dingin. Selama ini aku ditindas, dimarahi, dan diusir, beliau tidak pernah sekalipun membela keadilan. Baru setelah masalah ini meledak, beliau mau angkat bicara. Tapi aku tetap setuju. Bukan karena masih mengharapkan sesuatu, tetapi karena aku sadar ada hal-hal yang harus diselesaikan sekali untuk selamanya, agar tidak ada lagi yang bisa memutarbalikkan fakta. Kali ini aku tidak datang dengan tangan kosong. Aku duduk semalaman di apartemen baruku, mencetak semua bukti transfer bulanan. Aku mengumpulkan semua tagihan obat, riwayat pembayaran rumah sakit, foto-foto transaksi dengan kartu tambahan, lalu menambahkannya ke dalam sebuah buku catatan kecil yang sudah lama kusimpan. Bulan apa aku memberikan berapa, mereka meminjam apa, meminta apa, dengan alasan apa. Aku tidak melakukan semua itu untuk balas dendam. Aku melakukannya karena setelah hidup begitu lama di rumah itu, aku paham bahwa jika tidak punya bukti, mereka akan dengan cepat mengubahku menjadi pembohong. Pertemuan itu diadakan di rumah lama. Saat aku masuk, suasana di ruang tamu begitu tegang dan menyesakan seperti sebelum badai. Ibu mertuaku duduk di sofa panjang, memegangi dadanya, wajahnya pucat seolah akan pingsan. Doni duduk di sebelahnya, matanya liar tetapi tetap berusaha terlihat tegar. Rina lebih pendiam dari biasanya, tetapi wajahnya tidak bisa menyembunyikan kegelisahan. Sedangkan Adi, suamiku, duduk di ujung sofa, menunduk, kedua tangannya terkepal erat. Dia tidak menatapku. Ayah mertuaku berdeham beberapa kali lalu memulai dengan nada bijaksananya yang khas. "Bagaimanapun kita ini satu keluarga. Uang seharusnya tidak menjadi masalah. Hidup bersama itu harus saling mengalah. Jangan sampai jadi tontonan orang lain, malu-maluin." Aku baru saja duduk dan sudah disambut dengan kalimat itu. Hatiku tidak lagi merasa sungkan. Aku meletakkan map berisi dokumen di atas meja lalu menjawab dengan tenang tetapi tajam. "Justru karena saya menganggap kita satu keluarga, makanya saya bertahan sampai hari ini. Kalau dianggap orang lain, saya tidak akan membiarkan masalah ini berlarut-larut." Seluruh ruang tamu hening. Mungkin mereka tidak menyangka aku akan langsung ke inti masalah. Aku tidak menunggu siapapun bicara lagi. Aku membuka map, mengeluarkan tumpukan kertas satu persatu, dan meletakkannya di atas meja dengan perlahan. Tumpukan pertama adalah bukti transfer 25 juta rupiah yang rutin kuberikan setiap bulan. Tumpukan kedua adalah pengeluaran-pengeluaran aneh setelah uang itu ditransfer. Tumpukan ketiga adalah foto-foto kwitansi pembelian barang, mulai dari DP motor Doni, biaya foto pernikahan, pembelian kosmetik, suplemen, hingga perawatan kulit yang biasa ibu mertuaku gesek dengan kartu tambahan. Aku mendorong tumpukan kertas itu ke tengah meja. Ini adalah uang yang saya berikan setiap bulan. Ini adalah pengeluaran-pengeluaran setelah itu. Dan ini adalah apa yang selama ini keluarga sebut sebagai biaya hidup dan pengobatan ibu. Setiap kali aku berbicara, raut wajah ibu mertuaku berubah. Beliau maju untuk melihat kertas-kertas itu lalu langsung berteriak, "Kamu memata-matai ibu? Kamu mau menghancurkan keluarga ini? Siapa yang memberimu hak untuk ikut campur urusan rumah tangga?" Aku menatap lurus ke arahnya, tidak lagi takut dengan tatapan marahnya. "Saya tidak menghancurkan apa-apa. Saya hanya memeriksa apakah 25 juta setiap bulan itu digunakan untuk menyelamatkan nyawa atau untuk memuaskan keserakahan." Begitu kalimat itu selesai, Doni langsung berdiri seolah tersengat, tetapi ayah mertuaku membentaknya untuk duduk kembali. Adi masih menunduk, tetapi aku melihat bahunya menegang. Aku terus mengeluarkan tumpukan kertas lainnya. Kali ini adalah rekam medis, resep obat, dan kwitansi rumah sakit yang kuminta dari rumah sakit. Aku menjajarkannya di depan mereka lalu berkata-kata demi kata. "Ini adalah biaya pengobatan ibu yang sebenarnya. Bulan paling mahal pun hanya sekitar 8 juta, sisanya rata-rata 6-7 juta. Tidak pernah sekalipun menyentuh angka 10 juta, apalagi 25 juta. Sampai di sini, aku mengangkat kepala dan menatap mereka satu persatu. Jadi, sisa uangnya kemana? Tidak ada yang menjawab. Di ruangan itu, untuk pertama kalinya aku mendengar keheningan yang begitu berat. Ibu mertuaku membuka mulut hendak membantah, tetapi tidak bisa. Ayah mertuaku duduk kaku, tangannya di atas lutut gemetar. Rina menoleh ke arah ibu mertua,
Tatapannya bukan lagi tatapan memuja, melainkan tatapan seseorang yang baru sadar dirinya juga ditipu. Doni mulai gugup, bergantian menatapku dan ibunya. Dan Adi, dia tiba-tiba mengangkat kepala, menatap ibunya seolah baru pertama kali benar-benar melihatnya. Aku tahu pukulan ini tepat sasaran. Selama bertahun-tahun, mereka selalu menggunakan penyakit ibu mertua sebagai alasan paling indah untuk memeras uangku. Alasan itu terdengar begitu masuk akal sampai aku sendiri pernah menyalahkan diri sendiri, bertanya-tanya apakah aku yang terlalu picik. Tapi sekarang, dengan bukti hitam di atas putih di atas meja, tidak ada lagi yang bisa mengelak. Aku duduk tegak, menatap ke tengah meja lalu mengucapkan kalimat terakhirku, perlahan seolah menancapkan setiap paku ke permukaan kayu. Selama ini, kalian tidak merawat ibu. Kalian menggunakan alasan sakitnya ibu untuk mengambil uang saya. Begitu kalimat itu selesai, seluruh ruang tamu membeku. Tidak ada yang bisa membantah, tidak ada lagi yang berani menatapku seperti sebelumnya. Tapi di tengah keheningan itu, aku merasa sangat yakin bahwa ini belum berakhir. Orang-orang seperti keluarga mertuaku, ketika kebohongan mereka terungkap, tidak akan langsung mengakui kesalahan. Mereka pasti masih menyembunyikan hal lain, sesuatu yang lebih kotor, lebih dalam, dan aku tidak salah. Karena malam itu juga, sebuah rahasia lain yang lebih berat dari tumpukan kertas di atas meja mulai terkuak, membuat keluarga itu tidak punya jalan untuk kembali. Begitu kalimatku selesai, ruang tamu itu seolah membeku. Tidak ada yang membantah, tidak ada yang membela diri, hanya tatapan mata yang saling bertemu lalu cepat-cepat berpaling. Aku menatap setiap wajah di hadapanku, dan merasa lelah sekaligus dingin. Selama bertahun-tahun aku hidup di antara orang-orang ini, makan semeja, menyebut mereka keluarga, tapi baru hari ini aku sadar bahwa fondasi yang selama ini kupijak hanyalah lumpur yang ditutupi dengan kata kasih sayang. Pertemuan itu sepertinya akan berakhir di situ, tapi tidak. Belum sempat aku berdiri, Rina tiba-tiba menoleh ke suaminya. Suaranya tidak lagi lembut seperti pengantin baru, melainkan setajam pisau. Coba jelaskan, Mas. Uang pernikahan, uang rumah, uang obat, mana yang benar, mana yang bohong? Doni duduk membeku, wajahnya pucat pasi seperti orang yang ditelanjangi di depan umum. Dia tergagap, sementara ibu mertuaku berteriak menyuruh Rina diam. Tapi semakin dilarang, Rina semakin menjadi-jadi. Mungkin saat itulah, dia sadar bahwa dia juga hanyalah pion yang ditarik ke dalam keluarga ini dengan janji-janji manis. Dia berdiri, langsung menuju lemari kayu di ruang tamu, tempat ibu mertuaku biasa menyimpan segala macam kertas. Sambil menarik laci, dia berteriak, "Aku harus tahu, rumah ini sebenarnya menyembunyikan apa?" Ibu mertuaku panik, berusaha mencegahnya, tapi sudah terlambat. Tumpukan kertas berjatuhan ke lantai. Di antaranya, ada sebuah buku catatan bersampul coklat tua, ujungnya sudah melengkung karena terlalu sering dibuka tutup. Entah kenapa, begitu melihat buku itu, jantungku berdebar. Ibu mertuaku berusaha merebutnya, tapi Adi lebih cepat. Dia membungkuk, mengambil buku itu, dan membukanya. Baru saja melihat beberapa baris pertama, raut wajahnya langsung berubah drastis. Aku yang berdiri di dekatnya tanpa sadar melangkah maju, lalu terdiam membeku saat melihat halaman-halaman yang penuh dengan tulisan tangan ibu mertua yang kukenal. Di dalam buku itu, beliau mencatat dengan rapi setiap kali aku mentransfer uang. Setiap baris ditulis dengan teliti hingga terasa dingin. Maret, Sari transfer 25 juta, obat ibu 7,2 juta, dikasih Doni 10 juta, simpan untuk modal nikahnya 5 juta. Lalu bulan berikutnya, April, Sari transfer 25 juta, biaya RS 8 juta, simpan 5 juta, kasih Doni 7 juta. Semakin kubuka halamannya, tanganku semakin dingin. Ternyata uang yang kuberikan tidak pernah digunakan seperti yang mereka ceritakan. Semuanya dihitung, dibagi-bagi, dan dialokasikan seperti sumber pendapatan tetap. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah angka-angka itu, melainkan sebuah catatan singkat di dekat halaman terakhir. Tulisannya sedikit lebih acak-acakan, seperti ditulis terburu-buru, tapi setiap katanya menghantamku seperti palu. Setelah Doni menikah, cari alasan untuk mengusir Sari keluar. Tapi tahan Adi di tengah-tengah supaya dia tetap bawa uang pulang. Aku berdiri membeku. Adi yang membacanya juga terdiam, tangannya yang memegang buku itu gemetar hebat. Seluruh ruangan hening, hanya terdengar napas Rina yang terengah-engah dan suara TV dari rumah tetangga yang sayup-sayup terdengar. Kalimat itu begitu jelas hingga tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Ternyata mengusirku bukanlah keputusan emosional sesaat setelah pernikahan. Bukan karena rumah sempit, bukan juga karena kasihan pada Doni dan istrinya, semuanya sudah direncanakan. Pernikahan itu hanyalah pemicu, dan aku hanyalah umpan yang ditunggu waktu yang tepat untuk didepak keluar.
Asalkan keran uangnya tetap terhubung ke rumah ini melalui Adi. Adi mengangkat kepala menatap ibunya, matanya memerah seperti baru saja dipukul. Dia bertanya dengan suara serak, "Ibu benar-benar merencanakan semua ini? Ibu mengusir istriku agar bisa tetap mengambil uangnya untuk menafkahi kita semua? Aku belum pernah melihatnya berbicara pada ibunya dengan nada seperti itu. Bukan lagi nada sabar, bukan lagi nada memohon, melainkan nada seseorang yang baru saja ditusuk dari belakang oleh orang yang paling dipercayainya." Ibu mertuaku terdiam beberapa detik. Alih-alih merasa malu atau bersalah, beliau justru mengangkat kepala, dagunya terangkat dengan angkuh. Memangnya kenapa? Ibu melakukan ini juga demi keluarga ini. Dia itu menantu. Sudah kewajibannya, masa sudah dinikahi cuma mau simpan uang untuk dirinya sendiri? Kalimat itu keluar begitu lancar sampai aku merinding. Ternyata di dalam kepalanya, semua perhitungan kejam itu tidak salah. Beliau benar-benar percaya bahwa aku harus hidup untuk menafkahi keluarga ini, bahkan setelah diusir. Aku menatap wanita itu, hatiku dingin sampai ke dasar. Selama ini aku mencoba percaya bahwa setidaknya ada sedikit rasa sayang darinya untukku. Tapi sekarang, tidak ada lagi yang bisa kupakai untuk membohongi diriku sendiri. Aku bukan menantu, bukan kerabat, apalagi keluarga. Aku hanyalah sebuah rencana keuangan jangka panjang yang mereka manfaatkan selagi menguntungkan, lalu dibuang ketika sudah dianggap mengganggu. Aku menoleh ke arah Adi, dia masih memegang buku itu, wajahnya pucat, bibirnya gemetar tetapi tidak bisa berkata apa-apa lagi. Aku menatapnya sangat lama, lalu berkata dengan suara pelan yang terdengar seperti sayatan di udara. "Mas sudah lihat, kan? Aku tidak menghancurkan keluargamu. Aku hanyalah orang yang dijebak oleh keluargamu." Kalimat itu membuat Adi memejamkan matanya, seolah baru saat itulah dia benar-benar mengerti apa yang telah kulewati. Ibu mertuaku untuk pertama kalinya tidak lagi berteriak. Beliau marah sekaligus panik, karena mungkin beliau sadar bahwa kartu truf terbesarnya putra berbakti yang selalu menjadi penengah mulai goyah. Tepat pada saat itu, ponsel Doni berdering. Suara deringnya yang nyaring memecah keheningan, membuat semua orang terkejut. Doni panik hendak mematikannya, tapi karena terlalu gemetar, dia tidak sengaja menyentuh mode loudspeaker. Suara seorang pria asing yang serak dan penuh ancaman terdengar jelas, "Kapan mau bayar utang 150 juta buat nikah? Kalau nggak dibayar, jangan salahin kita." Wajah Doni pucat pasi. Rina mundur selangkah, matanya terbelalak. Ayah mertuaku memukul meja dengan keras, sementara ibu mertua pucat, bibirnya bergerak-gerak seolah ingin menyangkal tapi tidak bisa. Aku berdiri di sana, menatap lurus ke wajah Doni. Dan pada saat itu, aku menyadari sebuah kebenaran baru yang lebih kotor dari buku catatan di tangan Adi. Uang yang dibutuhkan keluarga mertuaku dariku bukan hanya untuk hidup, tapi juga untuk menutupi lubang utang raksasa yang telah mereka sembunyikan sejak sebelum pernikahan. Suara pria di telepon baru saja berhenti, seluruh ruang tamu hening seperti kuburan. Keheningan yang begitu pekat sampai suara detak jam dinding pun terdengar jelas. Doni panik mematikan ponselnya, tapi tangannya gemetar hebat sampai ponselnya jatuh ke lantai keramik. Ponsel itu berbunyi keras, layarnya menyala terang, seolah sengaja membeberkan rahasia busuk yang selama ini disembunyikannya di hadapan semua orang. Belum sempat aku berkata apa-apa, ibu mertuaku sudah melesat maju, membungkuk mengambil ponsel itu, lalu membentak putra bungsunya dengan suara serak. "Siapa suruh kamu angkat telepon di sini? Kan sudah ibu bilang nanti saja cari solusinya." Hanya dengan satu kalimat itu, satu lagi topeng di rumah ini terkoyak. Tanpa perlu Doni mengaku, tanpa perlu ada yang bertanya, udah cukup jelas bahwa beliau tahu persis tentang utang ini. Beliau sudah lama tahu, bahkan sedang berusaha menyembunyikannya. Rina yang mendengar itu wajahnya pucat pasi. Gadis yang tadinya hanya berdiri di sudut, kini maju dan menunjuk suaminya dengan suara melengking seperti kulit yang tersayat. "Jelaskan, Mas, 150 juta itu apa? Bukannya Mas bilang setelah menikah kita tidak punya utang? Mas bilang keluarga kita hanya kekurangan sedikit uang untuk biaya pernikahan." Doni memalingkan wajah, bibirnya bergerak-gerak, tapi tidak ada suara yang keluar. Semakin kulihat kegugupannya, semakin aku paham bahwa masalahnya jauh lebih buruk dari yang kukira. Ayah mertuaku memukul meja dengan keras, suaranya menggeram. "Kamu bisu?" Ditanya itu jawab. Baru setelah didesak ke sudut, Doni mulai mengaku sedikit demi sedikit. Awalnya dia masih berkelit, bilang hanya pinjaman sementara, sedang diusahakan, tidak ada yang serius. Tapi di bawah tatapan Rina yang penuh amarah dan kekecewaan, di bawah wajah pucat Adi, dan terutama di bawah buku catatan ibu mertua yang masih tergeletak di meja, dia tidak bisa lagi berbohong.
Ternyata jauh sebelum pernikahan, Doni sudah terjerumus dalam judi bola. Awalnya hanya taruhan kecil, beberapa juta. Kalah, lalu berusaha membalas. Semakin berusaha, semakin terperosok, akhirnya meminjam dari sana-sini untuk menutupi lubang. Pernikahan hanyalah alasan terbaik baginya untuk meminta lebih banyak uang, sekaligus menjadi tameng bagi seluruh keluarga untuk menyembunyikan kebenaran. Utang 150 juta itu ternyata hanyalah utang pokok, dengan bunga berbunga, denda keterlambatan, dan biaya-biaya lainnya, totalnya sudah hampir mencapai 300 juta. Mendengar itu, Adi yang tadinya membeku, tiba-tiba maju dan mencengkeram kerah adiknya, suaranya serak. Kamu menikah dengan uang pinjaman rentenir? Kamu mau menyeret seluruh keluarga ke dalam lubang ini? Ini pertama kalinya aku melihat suamiku benar-benar kehilangan kendali. Pria yang selama ini sabar dan penurut, kini mencengkeram adiknya dengan tatapan seolah ingin menelannya hidup-hidup. Tapi Doni sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah. Dia melepaskan diri, wajahnya memerah, kerahnya acak-acakan, lalu balas membentak kakaknya. Kalau Mbak Sari dan Mas masih memberi uang seperti biasa, semua ini tidak akan terbongkar. Jadi kakak tapi tidak bisa membantu apa-apa, cuma bisa menonton saja. Begitu kalimat itu keluar, aku tertawa. Tawa singkat yang begitu dingin sampai aku sendiri merasa aneh. Aku menatap lurus ke arahnya lalu berkata perlahan, sudah terbiasa jadi benalu, jadi merasa seluruh dunia harus menanggung hidupmu selamanya. Begitu kakak iparmu berhenti memberi uang, wujud aslimu langsung terlihat. Itu saja. Doni melotot padaku, tapi kali ini dia tidak bisa langsung membantah karena tahu aku benar. Selama ini dia hidup dalam ilusi bahwa rumah ini selalu punya sumber uang tak terbatas yang mengalir masuk, dan sumber itu bernama aku. Rina saat itu seperti orang gila. Dia maju, merebut ponsel dari tangan suaminya, lalu membukanya untuk memeriksa. Hanya dalam beberapa detik, dia menangis histeris, bukan tangisan sedih, melainkan tangisan penuh amarah. Dia menunjukkan riwayat pesan taruhan, aplikasi pinjaman online, dan bahkan percakapan dengan teman-temannya. Ada satu pesan di mana Doni dengan santai pamer, tenang saja, kakak iparku kan banyak uang. Paling parah ya peras dia beberapa tahun lagi. Keluargaku punya banyak cara untuk mengambil uangnya. Aku berdiri di sana, membaca beberapa kata dari layar ponsel yang diacungkan ke tengah ruangan, dan hatiku tidak lagi sakit, aku hanya merasa jijik. Jijik pada keserakahan dan cara mereka menganggap hasil jerih payah orang lain sebagai sesuatu yang wajar menjadi milik mereka. Adi melihat percakapan itu dan terdiam. Pandangannya beralih dari adiknya, ke ibunya, lalu ke aku. Ibu mertuaku membeku selama beberapa detik. Tapi dengan cepat, seperti induk hewan yang melindungi anaknya, beliau maju dan berdiri di depan Doni. Dia salah ya diajari, tidak perlu dibesar-besarkan. Laki-laki mana yang tidak pernah salah? Paling parah ya jual sedikit emas, pinjam lagi ke kenalan, masalah selesai. Aku mendengar itu dan punggungku terasa dingin. Sampai titik ini, beliau masih berpikir semua bisa selesai. Masih dengan nada seolah utang hampir 300 juta dari rentenir hanyalah goresan kecil yang bisa ditutupi dengan uang. Aku menatap wanita itu dan tiba-tiba sadar satu hal. Beliau tidak takut karena anaknya berbuat salah. Beliau hanya takut karena kantong uang yang bernama aku sudah tertutup. Jika aku masih di sana, jika 25 juta setiap bulan masih mengalir, mungkin beliau akan terus menutupi lubang hitam ini, sedikit demi sedikit, lalu suatu hari nanti, melemparkan semua beban itu ke pundakku, seolah itu hal yang wajar. Memikirkan itu, hatiku terasa anehnya ringan. Ringan karena akhirnya aku melihat wajah asli rumah ini sampai ke dasarnya. Ruang tamu itu kini bukan lagi tempat berkumpulnya keluarga. Lebih mirip panci presto yang akan meledak. Rina memeluk ponsel sambil menangis terseduh-seduh. Doni duduk terkulai di sofa, kedua tangannya menutupi kepala. Ayah mertuaku wajahnya pucat karena marah, sementara Adi berdiri membeku di tengah ruangan seperti orang yang baru saja jatuh dari ketinggian. Dan aku, di tengah semua kekacauan itu, hanya diam-diam menonton. Bukan karena aku tidak peduli, tapi karena untuk pertama kalinya aku sadar satu hal, rumah ini tidak hanya menjadi benalu, tidak hanya palsu, tapi juga sedang terbakar dari dalam. Dan api itu, mereka sendirilah yang menyalakannya sejak lama. Malam sebelumnya baru saja berlalu dalam kekacauan. Pagi harinya, belum sempat aku menghabiskan sarapanku, ponselku sudah bergetar tanpa henti. Nama Adi muncul di layar, lalu mati, lalu muncul lagi. Begitu cepat sampai hanya melihatnya saja sudah cukup tahu ada masalah besar di seberang sana. Aku membiarkan deringnya berbunyi 3 kali sebelum menjawab. Begitu kuangkat, suara suamiku langsung terdengar, panik dan serak.
Dek, ibu pingsan. Dokter bilang harus dirawat di rumah sakit untuk observasi. Kamu ke rumah sakit sekarang ya? Jika ini aku beberapa bulan yang lalu, mungkin begitu mendengar kata pingsan, aku akan langsung mengambil tas dan berlari. Pikiran hanya tertuju pada uang muka, obat-obatan, dan kamar rawat. Tapi setelah semua yang terungkap di rumah itu, kepercayaanku pada ibu mertua sudah hampir habis. Aku tidak langsung mematikan telepon, hanya bertanya dengan sangat pelan, "Ibu di rumah sakit mana?" Adi menjawab cepat. Suaranya masih panik. Aku menjawab iya, lalu menutup telepon. Tapi di dalam hatiku sama sekali tidak ada rasa panik seperti yang diharapkannya. Aku lebih merasa dingin. Ketika tiba di rumah sakit, seperti dugaanku, Adi dan Doni sedang berdiri di lorong lantai 3, wajah mereka tegang. Melihatku keluar dari lift, Doni langsung menghampiriku, berbicara cepat seolah takut aku berubah pikiran. "Mbak sudah datang, langsung ke kasir saja bayar. Dokter bilang ibu harus diobservasi ketat, mungkin perlu kamar sendiri." Aku menatapnya sekilas tanpa menjawab. Gaya memerintahnya, cara dia menganggap kedatanganku berarti aku harus otomatis mengeluarkan dompet, sampai sekarang tidak berubah. Aku tidak mengikuti mereka ke kasir seperti biasanya. Aku berkata langsung pada Adi, "Mas ke atas saja sama ibu. Aku ke bawah dulu tanya situasinya." Adi sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi kemudian diam. Mungkin dia sendiri sedang bingung. Belum cukup sadar untuk menyadari bahwa aku bukan lagi wanita yang akan membabi buta mencari uang tanpa syarat. Aku langsung menuju bagian administrasi, mengatakan bahwa aku adalah keluarga pasien dan ingin melihat ringkasan diagnosis awal. Dulu aku sering mengurus semua prosedur untuk ibu mertua, jadi aku kenal beberapa staf di sana. Hanya dalam beberapa menit, aku sudah tahu hampir semuanya. Dokter menyimpulkan bahwa Ibu Sumarni mengalami hipertensi ringan akibat stres, perlu istirahat, minum obat teratur, dan diobservasi beberapa jam sebelum diputuskan apakah perlu rawat inap atau tidak. Tidak ada operasi, tidak ada risiko stroke mendadak, apalagi keharusan dirawat di ruang VIP seperti yang sering dilebih-lebihkan keluarga mertuaku, setiap kali ingin meminta lebih banyak uang. Aku meminta fotokopi diagnosis dan lembar observasi awal, lalu membawanya ke atas. Setiap langkah di tangga terasa berat menekan hatiku, bukan karena aku terkejut, tapi karena sampai saat itu aku masih merasa sakit, harus memastikan sendiri bahwa aku telah hidup dengan seorang wanita yang tega menggunakan penyakitnya sendiri untuk bersandiwara. Baru saja sampai di ujung lorong, aku sudah mendengar suara ibu mertua dari dalam kamar rawat. Suaranya sama sekali tidak lemah seperti orang yang baru pingsan. Sebaliknya, terdengar jelas dan cepat. "Kamu harus bawa dia kembali. Kalau tidak, keluarga kita bisa hancur, kamu bujuk dia, atau ancam cerai sekalian, yang penting bisa dapat uang darinya." Aku berdiri membeku di luar pintu. Di dalam hening sejenak, lalu suara Adi terdengar lirih dan lelah. "Bu, jangan bicara begitu." Tapi ibu mertuaku langsung memotong, "Kalau ibu tidak bicara begitu, kita mau hidup pakai apa? Mau tunggu penagih utang datang ke rumah? Dia itu istrimu, kalau kamu tidak bisa mengendalikannya, berarti kamu tidak berguna." Setiap kata menusuk telingaku seperti jarum dingin. Kurang dari sehari setelah mengetahui putra bungsunya terlilit utang, hal pertama yang dipikirkannya bukanlah cara membayar utang atau mendidik anaknya untuk bertanggung jawab, melainkan menarikku kembali untuk menjadi penyelamat. Sampai titik ini, beliau masih tidak menganggapku sebagai manusia yang punya perasaan, hanya sebagai dompet berjalan yang harus ditarik kembali ke tempatnya. Aku mendorong pintu dan masuk. Begitu pintu terbuka, ketiga orang di dalam ruangan itu terkejut. Doni yang sedang bersandar di dinding langsung berdiri tegak. Adi menoleh dengan cepat, wajahnya pucat. Dan ibu mertuaku, yang baru saja berapi-api menyusun rencana, langsung mengubah ekspresinya, berbaring lemas di bantal seolah sangat lemah. Aku berjalan ke meja kecil di samping tempat tidur, meletakkan tumpukan fotokopi di atasnya. Suaraku datar tetapi sedingin es. "Hipertensi ringan. Istirahat. Minum obat teratur. Tidak ada operasi di sini." Wajah ibu mertuaku memucat. Beliau bangkit duduk, matanya melotot. "Kamu jadi dokter sejak kapan berani bicara begitu?" Aku tidak perlu berdebat. Aku mengambil lembar diagnosis dan mendorongnya ke hadapan beliau. "Saya bukan dokter, tapi saya bisa membaca hitam di atas putih. Beda dengan orang yang hanya pandai bersandiwara." Doni hendak membantah, tapi melihat kertas-kertas di tanganku, dia terdiam. Adi berdiri di tengah ruangan, wajahnya kelabu. Untuk pertama kalinya aku melihatnya menatap ibunya dengan pandangan yang penuh rasa malu dan kecewa. Tapi ibu mertuaku tetap tidak mau menyerah. Hanya dalam beberapa detik, beliau sudah beralih ke nada tangisnya yang khas, air mata seolah bisa keluar kapan saja.
Ibu melakukan ini semua demi menjaga keluarga ini. Kalau keluarga ini hancur, kamu senangkan, Sari? Aku menatapnya lama. Pertanyaan itu, jika di masa lalu, mungkin masih bisa membuatku bimbang. Tapi saat itu, pertanyaan itu hanya membuatku lelah, sampai ke tulang. Aku menjawab perlahan, kata demi kata. Keluarga ini hancur bukan karena saya memotong uang. Keluarga ini hancur sejak kalian menganggap kebaikan saya sebagai kewajiban. Seluruh ruangan membeku, bahkan Adi pun tidak bisa berkata apa-apa. Suasananya begitu tegang, seolah jika ada yang bernapas sedikit lebih keras, semuanya akan pecah. Dan tepat pada saat itu, dari ujung lorong terdengar suara langkah sepatu yang berat. Dua pria bertato dengan kalung besar di leher berdiri di depan ruang perawat lalu bertanya dengan suara berat dan mengancam. Kamar mana yang ada si Doni? Belum sempat aku menoleh. Aku sudah melihat ibu mertuaku panik, matanya berubah, tangannya mencengkeram erat ujung selimut. Hanya dalam sekejap, aku sadar, penagih utang sudah melacak mereka sampai ke rumah sakit. Dan dari sinilah, semuanya benar-benar akan hancur berantakan. Baru saja pikiranku selesai, dua pria di lorong itu sudah berjalan mendekati pintu kamar kami. Mereka tidak berteriak seperti penagih utang di pasar, juga tidak memaki-maki. Justru ketenangan mereka yang membuat suasana semakin mencekam. Satu pria bersandar di pintu, menatap lurus ke arah Doni, suaranya pelan tapi menusuk. Keluar, kita bicara. Nunggak sehari lagi, bunga nambah. Jangan sampai kita bikin ribut di sini. Hanya dengan satu kalimat itu, wajah Doni pucat seperti kertas. Dia mundur ke belakang ibunya. Postur seorang pria berusia 30-an yang bersembunyi di balik seorang wanita yang sedang sakit, terlihat begitu pengecut dan menyedihkan. Rina seperti orang panik. Gadis yang sudah syok sejak semalam itu, kini mendengar penagih utang datang ke rumah sakit dan tidak bisa menahan diri lagi. Dia berteriak di tengah lorong. Ya Tuhan, sebenarnya kamu utang berapa? Kamu mau membunuhku, ya? Suaranya yang melengking membuat beberapa kamar sebelah mulai membuka pintu. Perawat, keluarga pasien, dan beberapa orang yang lewat pun menoleh. Suasana lorong yang sudah tegang kini semakin pekat. Tapi dua pria itu tetap tenang. Salah satunya tersenyum sinis, mengeluarkan setumpuk kertas fotokopian dari sakunya, lalu berkata sedikit lebih keras agar seluruh lorong bisa mendengar. Kalau tidak bayar, kami cari penjaminnya. Tanda tangan lengkap, surat-surat ada semua di sini. Jangan kira kalian bisa lari. Adi langsung berdiri, menyambar tumpukan kertas itu seperti refleks. Matanya membaca sekilas, lalu raut wajahnya berubah drastis. Aku melihat kedua tangannya gemetar. Bukan gemetar karena marah, melainkan gemetar seseorang yang baru saja menemukan sesuatu yang bisa menghancurkan hidupnya. Dia membuka beberapa lembar lagi, bibirnya memutih, lalu tiba-tiba menoleh ke arah Doni. Suaranya bukan lagi suara seorang kakak, melainkan seperti raungan yang tertahan. Dari mana kamu dapat data-dataku? Doni membuka mulut, tergagap, matanya berkedip-kedip. Tapi sebelum dia sempat bicara, ibu mertuaku sudah menyela dengan panik. Ibu yang kasih, kita kan keluarga. Kalau ada masalah harus saling bantu. Begitu pengakuan itu keluar, aku merasa seluruh lorong seperti meledak di kepalaku. Orang-orang yang menonton serempak menoleh ke arah Adi yang membeku di tempat. Sedangkan aku, entah kenapa saat itu tidak lagi merasa syok, hanya merasa sedih hingga hampa. Ternyata beliau tidak hanya tahu Doni meminjam dari rentenir, beliau bahkan diam-diam mengambil data-data putra sulungnya mulai dari nomor KTP, informasi kontrak kerja, hingga namanya digunakan sebagai penjamin dan kontak darurat untuk menyelamatkan putra bungsunya. Dan setelah itu, beliau berencana menggunakan uang yang kuberikan setiap bulan untuk diam-diam membayar bunga, menutupi semuanya, sampai suatu saat beban itu dilemparkan ke pundakku dan Adi. Adi memegang tumpukan kertas itu, matanya memerah. Dia tidak menatapku, juga tidak menatap adiknya. Dia menatap ibunya, tatapannya lebih dipenuhi rasa sakit daripada amarah. Suaranya serak. Ibu tega mempertaruhkan seluruh hidupku hanya untuk menyelamatkan Doni? Ibu tahu kan kalau dia kabur. Yang pertama kali dikejar itu aku belum pernah melihat pria itu hancur seperti ini. Selama ini dia memilih diam, memilih menutup mata dari penderitaanku, memilih percaya bahwa mengalah adalah jalan terbaik. Sampai ketika dirinya sendiri dijadikan tameng, barulah dia mengerti betapa sakitnya dimanfaatkan oleh keluarga sendiri. Ibu mertuaku mendengar Adi berkata begitu, lebih panik daripada menyesal. Beliau bangkit, suaranya hilang. Ibu juga tidak mau begini. Waktu itu darurat, dia bilang pinjam sebentar nanti dibayar. Selamatkan adikmu dulu, masa mau dibiarkan dia kenapa-kenapa. Mendengar itu, aku memalingkan wajah, tidak ingin melihat lagi. Karena dari cara bicaranya,
beliau masih tidak merasa salah dari akarnya. Beliau hanya menyesal karena semuanya terbongkar terlalu cepat, tapi pukulan terakhir belum berhenti di situ. Pria penagih utang itu tersenyum sinis, seolah sudah terbiasa dengan drama keluarga seperti ini. Dia mengetuk-ngetukkan jarinya di tumpukan kertas lalu melanjutkan dengan nada datar yang setajam asam. Ini belum semuanya. Dia juga masih punya utang di pinjol, gadai cincin kawin, dan pinjam uang dari mantan pacarnya. Kalau dihitung semua, totalnya lebih dari 600 juta. Kali ini bukan hanya Adi, Rina pun seolah ditarik kursinya. Gadis itu terhuyung-huyung berpegangan pada dinding lalu menangis histeris. 600 juta? Kamu gila? Kamu menikahiku dengan tumpukan utang itu? Belum sempat Doni berkata apa-apa, Rina sudah maju dan menampar suaminya berkali-kali di tengah lorong. Suara tamparannya begitu keras sampai orang-orang yang menonton ikut terkejut. Dia menampar sambil menangis. Kamu bilang menikahiku untuk memulai hidup baru. Ternyata kamu menyeretku ke dalam lubang bersamamu. Bajingan. Doni hanya bisa menutupi wajahnya, tidak berani melawan. Ibu mertuaku melihat putranya dipukuli, maju untuk melindungi. Tapi beliau sendiri tidak sanggup berdiri lagi. Beliau terduduk lemas di tepi tempat tidur, matanya kosong, mulutnya bergumam seperti orang linglung. Tidak mungkin. Dia cuma bilang utangnya beberapa ratus juta, cuma beberapa ratus juta. Ayah mertuaku baru saja tiba. Mendengar sekilas cerita itu, wajahnya pucat pasi, berdiri mematung di ambang pintu. Aku berdiri di tengah pemandangan itu, melihat Rina yang meraung-raung, Doni yang menunduk, ibu mertua yang terkulai lemas, dan Adi yang membeku dengan tumpukan surat utang di tangannya. Di dalam hatiku tidak ada lagi sedikit pun rasa kasihan. Rumah itu, rumah yang pernah kujaga mati-matian, yang pernah kutopang, yang pernah kuingatkan diriku untuk bersabar demi kata keluarga, kini menunjukkan wujud aslinya. Bukan lagi sebuah rumah, melainkan sebuah lubang. Lubang yang menelan uang, kepercayaan, dan bahkan kemanusiaan orang-orang di dalamnya. Dan pada saat itu, aku tahu dengan sangat jelas. Aku tidak punya kewajiban lagi untuk menyelamatkan siapapun dari lubang itu. Meninggalkan rumah sakit hari itu, aku tidak menoleh ke belakang. Bukan karena aku lebih kuat dari siapapun, tetapi karena jika aku melihat sekali lagi, mungkin aku akan kembali melihat rumah itu sebagai lubang lumpur yang mencoba menarik semua orang ke dalamnya. Aku sudah berdiri di tepi lubang itu terlalu lama. Cukup lama sampai ada hari-hari di mana aku berpikir aku dilahirkan untuk menanggungnya. Tapi setelah melihat dengan mata kepala sendiri setiap lapisan kebohongan, setiap lapisan pemanfaatan yang tumpang tindih, aku mengerti satu hal, jika aku tetap di sana, orang berikutnya yang akan ditelan adalah diriku sendiri. 2 hari kemudian, Adi datang ke apartemenku lagi. Kali ini dia tidak menggedor pintu dengan keras seperti sebelumnya, juga tidak masuk dengan wajah penuh tuduhan. Dia berdiri di luar pintu sangat lama. Ketika aku membukanya, dia hanya menatapku tanpa bisa langsung berkata apa-apa. Pria di hadapanku terlihat sangat kuyuh. Matanya merah dan lelah, seolah dalam beberapa hari saja sudah menua beberapa tahun. Aku mempersilakannya masuk. Apartemen kecil itu begitu sunyi sampai suara kursi yang digeser pun terdengar jelas. Adi duduk, kedua tangannya saling bertaut, menunduk sangat lama sebelum akhirnya bisa mengucapkan satu kalimat. Mas minta maaf, ternyata orang yang paling buta di rumah ini adalah Mas. Mendengar kalimat itu, hatiku tidak bergejolak seperti yang kubayangkan. Tidak ada rasa puas, tidak ada rasa getir, hanya perasaan lelah. Lelah seperti orang yang sudah menahan beban terlalu lama, sampai ketika mendengar kata yang seharusnya didengar sejak awal, sudah tidak punya tenaga lagi untuk bereaksi. Adi berbicara sangat pelan, terputus-putus. Dia bercerita bahwa sejak kecil dia sudah terbiasa dengan perasaan harus menanggung ibu dan mengalah pada adiknya. Setiap kali ibunya menangis, dia merasa bersalah. Setiap kali Doni berbuat ulah, dia berpikir sebagai kakak harus memaafkan. Selama bertahun-tahun dia mengira diam adalah bakti, sabar adalah cara menjaga keluarga, dan menutup mata dari kesalahan adalah cara agar rumah tangga damai. Tapi sampai ketika ibunya sendiri menggunakan datanya untuk menjamin adiknya, sampai ketika adiknya sendiri berencana memeras istrinya beberapa tahun lagi, barulah dia sadar bahwa apa yang disebutnya menjaga keluarga sebenarnya hanyalah membiarkan kesalahan tumbuh semakin besar. Aku duduk mendengarkan tanpa memotong. Ada hal-hal yang sudah lama kupahami, hanya saja baru hari ini dia mau melihatnya secara langsung. Adi mengangkat kepala, matanya memerah. Mas mau kita tinggal sendiri? Benar-benar sendiri, bukan cuma janji seperti dulu. Mas mau pindah, mau memulai lagi dari awal bersamamu? Mas tahu Mas salah, Mas tahu Mas sudah membiarkanmu menderita.
Tapi kalau kamu masih mau kasih Mas satu kesempatan lagi. Dia menggantungkan kalimatnya, seolah dia sendiri tidak yakin masih pantas untuk melanjutkan. Jika ini aku di awal-awal pernikahan, mungkin hanya dengan mendengar itu aku akan luluh. Dulu aku percaya, asalkan suamiku sadar, asalkan dia mau kembali membelaku, semua bisa diperbaiki. Tapi wanita yang duduk di hadapannya, saat itu bukan lagi orang yang sama. Aku sudah melewati terlalu banyak malam yang sesak, terlalu banyak penghinaan dalam diam, terlalu banyak momen di mana aku menatap suamiku dan hanya melihatnya menunduk. Luka-luka itu tidak pecah seperti pertengkaran. Luka itu mengikis diriku sedikit demi sedikit, sampai ketika aku menoleh ke belakang, tidak ada lagi yang utuh. Aku menatap Adi sangat lama, lalu berkata, Mas tidak mengkhianatiku dengan selingkuh, Mas mengkhianatiku dengan keheningan, dan ada luka yang disebabkan oleh keheningan, yang tidak bisa lagi dijahit. Setelah mengucapkan kalimat itu, aku sendiri merasakan hatiku perih. Bukan karena masih ingin bertahan, tetapi karena aku tahu aku sedang menutup sebuah pernikahan yang pernah kupertahankan mati-matian. Adi duduk terdiam. Dia tidak membantah, juga tidak memohon lagi. Mungkin saat itu dia sadar bahwa yang kubutuhkan bukan lagi permintaan maaf. Aku butuh sebuah kehidupan di mana aku tidak harus menopang kesalahan orang lain. Dan untuk mendapatkannya, aku harus memotongnya sampai tuntas. Minggu itu juga, aku menghubungi pengacara. Aku meminta untuk menyiapkan berkas perceraian, mengembalikan semua rekening bersama, memisahkan semua aset terkait, mencabut semua surat kuasa lama, memblokir semua kartu tambahan, dan mengirimkan surat resmi yang meminta keluarga mertua untuk berhenti menggunakan data pribadiku dalam transaksi finansial apapun. Aku tidak mau lagi terlibat, bahkan sehelai benang pun, dalam jaring kekacauan itu. Aku juga menyerahkan semua bukti yang kumiliki kepada pengacara. Bukti transfer bulanan, rekaman suara ibu mertua yang memaksaku memberi tunjangan setelah mengusirku, buku catatan coklat dengan tulisan tangannya yang dingin, foto-foto kwitansi, rekam medis, bahkan dokumen pinjaman online yang menggunakan data Adi. Aku tidak menuntut, juga tidak memperbesar masalah. Tapi aku ingin mereka tahu dengan sangat jelas, mulai sekarang, aku bukan lagi menantu yang hanya tahu bersabar demi kedamaian rumah. Ketika tahu aku benar-benar mengajukan gugatan cerai, ibu mertuaku menelepon seperti orang gila. Terkadang, begitu kuangkat, beliau langsung memaki-maki. Kamu lebih jahat dari iblis, keluarga kami jadi begini karena kamu. Di lain waktu, beliau mengubah nada, menangis-nangis, memanggilku dengan panggilan manis yang sudah lama tidak kudengar. Nah, jangan dorong keluarga ini ke jurang. Kita bicarakan baik-baik, kalau cerai, nanti semua orang akan menertawakan kita. Aku mendengarkannya, lalu hanya menjawab untuk terakhir kalinya. Saya tidak mendorong siapa-siapa. Setiap orang berjalan dengan kakinya sendiri. Hanya saja, mulai sekarang saya tidak akan membiarkan siapapun menginjak-injak saya lagi. Setelah itu, semua masalah di keluarga mereka berjatuhan lebih cepat dari yang kubayangkan. Motor baru Doni ditarik oleh penagih utang. Lalu mereka datang lagi dan mengambil hampir semua perhiasan pernikahan yang masih berharga. Rina tidak tahan, berkemas dan pulang ke rumah orang tuanya, meninggalkan kamar pengantin yang bahkan belum hilang bau catnya. Ayah mertuaku terpaksa menjual sebidang tanah di kampung untuk membayar sebagian utang anaknya. Dan Adi, dia pindah ke sebuah kamar kos kecil, menanggung akibat dari data yang disalahgunakan ibunya, sambil hidup dalam penyesalan yang terlambat. Sedangkan aku, malam pertama setelah menandatangani semua dokumen yang diperlukan, aku pulang ke apartemen kecilku. Mandi air hangat, mematikan lampu, lalu berbaring. Tidak ada lagi suara ibu mertua yang mengeluh sakit, tidak ada lagi suara adik ipar yang meminta uang, tidak ada lagi pemandangan suami yang duduk diam seperti bayangan setiap kali aku disudutkan. Hanya ada keheningan yang menyelimuti ruangan. Tapi anehnya, itu bukan keheningan yang menakutkan. Itu adalah keheningan kebebasan. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidur nyenyak, tanpa terbangun di tengah malam, tanpa dada yang sesak, tanpa merasa sedang menjalani hidup orang lain. Beberapa bulan kemudian, proses perceraianku dengan Adi selesai. Semuanya berjalan lebih tenang dari yang kubayangkan. Tidak ada perebutan harta, tidak ada drama yang harus menjadi tontonan publik. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi hakku, menandatangani surat-surat yang diperlukan, dan mengakhiri semua ikatan finansial dengan keluarga mantan suamiku. Hari ketika aku memegang surat putusan di tangan, aku tidak menangis. Aku hanya duduk sangat lama di dekat jendela, memandangi sinar matahari yang jatuh di jalanan, dan merasakan hatiku menjadi sedikit lebih ringan, seolah seutas tali yang mencekik leherku selama bertahun-tahun akhirnya terlepas. Orang luar mungkin akan menganggapku dingin, bahkan jahat.
Karena di saat keluarga mantan suamiku terpuruk, terlilit utang, aku justru memilih mundur. Tetapi hanya mereka yang pernah diperas habis-habisan yang mengerti. Terkadang, pergi bukanlah tindakan kejam, melainkan cara menyelamatkan diri. Aku sudah memberi terlalu banyak, bersabar terlalu lama, dan menahan beban terlalu berat, sampai-sampai mereka menganggap itu adalah kewajibanku. Ketika aku berhenti, mereka tidak merasa kasihan, melainkan hanya merasa kehilangan tempat bersandar. Dengan pikiran itu, aku tidak lagi membenci siapapun. Aku hanya menyesali masa-masa di mana aku hidup tanpa tahu cara menghargai diriku sendiri. Aku mulai lebih fokus pada pekerjaan. Pikiranku tidak lagi terbagi untuk memikirkan berapa kebutuhan keluarga mertua bulan ini, berapa biaya obat, apalagi yang kurang dari adik ipar, atau sindiran apalagi yang akan dilontarkan ibu mertua. Aku merasa seperti dikembalikan ke ritme hidupku yang seharusnya. Aku menerima tanggung jawab baru di kantor dan dipromosikan ke posisi yang lebih baik. Uang yang kuhasilkan masih dari jerih payah yang sama, tekanan yang sama, tetapi untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, uang itu tidak lagi mengalir ke lubang tanpa dasar. Aku membeli beberapa barang untuk diriku sendiri, mengganti spray baru, menanam pot bunga di balkon, dan memanjakan diri dengan makan enak di akhir pekan. Hal-hal yang sangat kecil, tetapi membuatku merasa sedang menjalani hidupku sendiri, bukan menanggung beban hidup orang lain. Mengenai keluarga mantan suamiku, aku tidak lagi mencari tahu banyak. Tapi sesekali masih terdengar kabar dari orang lain. Rina tidak pernah kembali. Setelah kejadian di rumah sakit, dia tinggal bersama orang tuanya. Doni, setelah dilarang ayahnya untuk menyentuh uang, kini hidup lebih pendiam, jarang keluar rumah, tidak lagi sombong seperti dulu. Ibu mertuaku setelah kejadian itu juga tidak lagi banyak bicara di depan kerabat. Mungkin karena semua orang yang perlu tahu, sudah tahu. Topeng yang dijaganya selama bertahun-tahun akhirnya robek, dan sekali robek, tidak akan bisa utuh kembali. Dan Adi, pria yang pernah berdiri di antara ibu dan istrinya, pada akhirnya tidak bisa mempertahankan siapapun. Setelah bercerai, dia pernah mengirimiku pesan singkat. Baru setelah kehilanganmu, Mas sadar betapa beratnya beban yang kamu pikul selama ini. Aku membacanya, menatap layar ponsel sangat lama, lalu mematikannya tanpa membalas. Bukan karena aku masih marah, apalagi karena ingin sombong. Hanya saja, semuanya sudah terlambat. Ada hal-hal yang ketika seseorang masih di samping kita tidak melihatnya. Baru setelah kehilangan, kita menyadarinya, dan kesadaran itu hanya cukup untuk menciptakan penyesalan, bukan untuk memulai kembali dari awal. Suatu sore, aku tidak sengaja bertemu dengan seorang kenalan lama yang tahu masalah keluargaku. Setelah beberapa basa-basi, dia berkata dengan suara pelan, keluarga itu sekarang baru merasakan, Dek. Dulu waktu ada kamu, semua dianggap biasa saja. Aku mendengarnya dan hanya tersenyum tipis. Senyuman yang tidak lagi pahit, juga tidak puas. Karena sebenarnya, aku sudah lama mengerti hal itu. Kebaikan, jika diberikan terlalu banyak, dan di tempat yang salah, akan sangat mudah dianggap sebagai kewajiban. Bahkan pengorbanan, jika berlangsung terlalu lama, suatu hari akan diperlakukan sebagai sesuatu yang memang seharusnya ada. Seringkali saat berbaring sendirian di malam hari, aku masih teringat hari ketika aku menarik koper keluar dari rumah itu. Saat itu, semua orang mengira aku hanya sedang marah sesaat. Ibu mertuaku mungkin berpikir beberapa hari lagi aku akan luluh. Doni dan Rina mungkin berpikir aku hanya ingin dibujuk. Tidak ada yang menyangka bahwa tarikan koper itu adalah sayatan yang membuka seluruh wajah asli sebuah keluarga. Dan dari sayatan itu, semuanya terungkap di bawah terang. Uang, keserakahan, keegoisan, dan cara mereka terbiasa menganggap seorang wanita sebagai tiang penyangga yang harus selalu berdiri di sana, tidak boleh lelah, tidak boleh tumbang. Kalau dipikir-pikir lagi, hal yang paling membuat keluarga mertuaku pucat pasi pada akhirnya bukan hanya karena aku memotong 25 juta setiap bulan. Uang itu memang besar, tapi tetap saja hanya uang. Yang membuat mereka lebih takut adalah, sejak aku berhenti, barulah mereka sadar bahwa selama ini mereka tidak benar-benar punya sebuah keluarga. Mereka hanya punya seorang wanita yang diam-diam menanggung segalanya, dari uang, tanggung jawab, hingga kekosongan yang seharusnya diisi oleh masing-masing dari mereka. Ketika orang itu melepaskan tangannya, rumah itu langsung menunjukkan betapa rapuhnya ia selama ini. Sekarang, saat menceritakan kembali kisah ini, hatiku tidak lagi bergejolak seperti dulu. Semuanya telah berlalu, hanya meninggalkan sebuah perasaan yang sangat ringan dan mendalam, bahwa wanita sebenarnya tidak takut susah. Wanita hanya takut ketika sudah memberikan segalanya, berkorban sepenuhnya, baru pada akhirnya sadar bahwa pengorbanannya dianggap sebagai kewajiban. Dan yang paling menyakitkan, bukanlah kehilangan uang, waktu,
atau sebuah pernikahan. Yang paling menyakitkan adalah saat kita sadar, jika terus berada di sana, kita akan kehilangan diri kita sendiri. Jadi pada akhirnya, aku tidak menganggap kepergianku sebagai sebuah kegagalan. Aku juga tidak merasa telah mengalahkan siapapun. Aku hanya merasa, sekali kita sadar, berani melangkah keluar dari tempat yang menguras kita, berani menutup hubungan yang sudah busuk dari dalam, itu bukanlah kekalahan. Itu adalah kemenangan atas diri kita sendiri.